Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin, di channel Musik Official Story Crew 02. Hanya sekedar sekelas info, kali ini saya akan membawakan novel Kaisar Langit atau Lahirnya Kaisar Langit. Saya memberitahukan bahwa Kaisar Langit akan detik-detik tamat. Ya, detik-detik habis cerita novelnya. Jadi saya memberitahu agar tidak menunggu-nunggu lagi. Mohon maaf keterlambatan untuk upload karena ada kesibukan. Terima kasih yang sudah mensupport saya, mendukung saya. Terima kasih juga hatersnya. Jika komen kalian baik untuk kemajuan channel ini, saya akan komen. Jika komen kalian atau apa ya, negatif, saya tidak akan balas atau apapun itu, seperti dikasih pin atau apa, saya nggak akan itu, tidak akan saya respon sedikit pun. Bahkan mungkin saya akan menghapus jika komen kalian sensitif. Kali ini saya akan membawakan Lahirnya Kaisar Langit bab 2151 ya. Entah nanti sampai berapa babnya. Jika Mimin masih ada waktu, Mimin akan bawakan sampai Mimin capek lah ya. Insya Allah itu. Jadi mohon maaf keterlambatannya ya. Sekali lagi sekilas info, Kaisar Langit akan tamat. Oke, langsung saja. Di mana itu apa itu dia apa itu Lintian itu berhasil mendapatkan ilmu hawa kematian ya, atau hawa kematian yang didapatkan di dalam ruangan bawah tanah. Oke, langsung saja kita bahas tanpa banyak bacot. Kita bawah dulu, kembali kakak ke istana langit. Di sana ada Dewa Takdir. Mungkin dia lebih mengerti dengan keadaan kakak daripada kita, ucap kecil dengan wajah cemas. Ayo, ayo, ucap Bing Zhao langsung menggendong Lintian dan bersiap untuk kembali ke istana langit. Aku akan ikut, paman, aku akan ikut. Bibi, aku serahkan kepada kalian masalah yang kita bahas bersama saudara Lin. Dalam 3 hari datang langsung ke istana langit, ucap Tian Hun ya. Serius menatap tetua agung. Kami mengerti, cepatlah pergi, ucap tetua agung yang juga khawatir dengan keadaan Lintian. Musyayin meminta Big Zhao untuk segera pergi menuju istana langit agar mereka dapat segera mengetahui kondisi pasti Lintian. Semua berandalan juga ikut kembali ke istana langit mengikuti Musyayin dan Bing Zhao dari belakang. Saat perjalanan menuju istana langit, semua berandalan itu terlihat serius. Mereka selalu waspada melihat situasi sekitar mereka. Bahkan Lang Kecil dan Naga Kecil mengeluarkan aura jahat mereka untuk menakut-nakuti semua makhluk yang berniat jahat kepada mereka selama di perjalanan. Suken juga selalu memegang panahnya dan memperluas kesadaran ilahinya untuk memastikan situasi di sekitar mereka aman dan tidak ada musuh yang mengintai mereka saat di perjalanan juga. Swish, mereka berterbangan dengan cepat. Mereka semua sampai di negeri langit. Lang Kecil dan Naga Kecil langsung berubah wujud asli mereka. Keduanya langsung terbang ke langit dan meraung sangatlah keras. Roar. Raungan mereka berdua membuat seluruh penduduk ibu kota langit keluar dan melihat dengan cemas ke langit. Lindong yang sedang memberi instruksi kepada para penguasa lain juga kaget dengan segera keluar mereka, meninggalkan semua yang ada di sana. Semua keluarga Lindong juga sadar akan raungan itu dan langsung keluar dari istana langit. Dewa Takdir, Dewa Kematian, dan Bai Wutian yang sedang menikmati teh, mereka kaget merasakan sesuatu yang aneh dari salah satu di aura di luar. Mereka bertiga langsung menuju ke arah raungan itu berasal. Bersama-sama semuanya melihat kelompok berandalan dengan Musyayin yang wajahnya sangatlah pucat sedang mengarah ke arah istana. Dan saat mereka dengan serius memperhatikan ada Big Zhao yang sedang menggendong Lintian dan matanya sekarang dibalut, tapi itu tidak menghentikan semua orang melihat banyak darah yang terus mengalir keluar dari mata Lintian. Anakku, Ying Huan segera berlari ke arah Bing Zhao. Ia langsung memeriksa keadaan Lintian. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalam tubuh Lintian. Tapi dia melihat kalau mata Lintian telah kosong. Dan dia tidak menemukan ada mata lagi di Lintian. Ying Huan langsung lemah saat mengetahui kalau Lintian tidak ada mata lagi. Lindong menatap tidak percaya dengan keadaan Lintian. Bagaimana ini bisa? Apa yang terjadi? Tanya Lindong menatap semua berandalan itu dengan wajah suram. Ayah, nanti kita bicarakan di dalam. Dewa Takdir, bisakah kamu melihat keadaan suamiku? Ucap Musyayin dengan cemas menatap Dewa Takdir. Akan ku coba.
Dewa Takdir mendekat ke arah Bing Zhao. Dia menyentuh kedua mata Lintian dengan satu tangannya, lalu perlahan dia menutup mata dan memulai menggunakan kekuatan takdirnya untuk melihat keadaan Lintian yang sebenarnya. Di sana Dewa Takdir langsung melihat mata emas yang menatapnya dengan marah. Sesaat tubuh Dewa Takdir bergetar dan dia langsung terlempar jauh ke belakang sampai menabrak dinding di istana dengan keras. Melihat Dewa Takdir yang terlempar membuat semua mata memandangnya dengan kaget. Bahkan Musayin tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Dewa Takdir berdiri dengan susah payah. Dia menghapus darah dari mulutnya lalu berjalan mendekati Lintian. Dengan berkeringat dingin, "Apa yang terjadi?" tanya Lindong dengan serius menatap Dewa Takdir. Mata kaisar telah diambil dan dia melakukannya bukan sosok yang dapat kita lawan," ucap Dewa Takdir dengan tatapan dengan cemas. "Apa maksudmu?" tanya Musayin dengan wajah dingin. "Bawa dulu adik kecil masuk," ucap Bing Zhao dengan marah memandang semua orang di sana. Akhirnya semua orang membawa Lintian masuk dan menidurkannya di dalam kamar Lintian sendiri. Dalam keadaan cemas, Lan Jingyi dan dua istri Lintian yang lainnya duduk di samping Lintian. Musayin menatap Dewa Takdir dan dia ingin penjelasan terhadap ucap Dewa Takdir sebelumnya. Dewa Takdir menjelaskan kalau sosok yang mengambil mata Lintian adalah sosok yang pernah memberikan mata takdir kepada dia dulu. Dan sosok itulah yang mengendalikan dia agar menghentikan Dewa Kematian dan menghancurkan dunianya saat itu. "Siapa sosok itu?" tanya Lindong. Aku tidak tahu. Bahkan aku hanya melihat mata takdir di saat itu. Karena hanya ada suara. Dan mata takdir yang terlihat saat aku menjalani ujian di dalam pintu putih. Untuk yang lain aku pun tidak mengetahuinya. Jelas Dewa Takdir. Mendengar ucapan Dewa Takdir, semua keluarga Lin menjadi cemas. Para penguasa di sana juga sedikit bingung. Apakah di dunia ini masih ada musuh seperti itu? Dapat mengendalikan seseorang begitu mudah sehingga dapat mengambil ke mata orang lain dari jarak jauh. Itu hanya dalam sekejap. "Lalu, bagaimana dengan suamiku? Apakah dia akan buta selamanya?" tanya Musayin khawatir dengan keadaan Lintian sang suaminya. Mungkin. Bahkan jika kita memberikan mata yang lain kepadanya, itu hanya akan sia-sia. Hal yang sama pasti akan dialami oleh kaisar. Dan mungkin akan lebih buruk dari ini," jawab Dewa Takdir menghela nafas sedih. "Sial, bangsat." Bayi kecil yang telah kembali ke wujud manusianya kesal. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu kepada Lintian. Satu musuh belum selesai, malah muncul lagi. "Aku akan masuk ke pintu putih itu," ucap naga kecil dengan marah, dan dia pernah di sana dan tidak pernah menemukan apapun di dalamnya. Jika hal yang dikatakan Dewa Takdir benar, dia sangatlah ingin bertemu dengan penguasa di sana dan melawannya untuk meminta kembali mata Lintian, sang majikannya atau sang temannya ya. Tidak boleh. Dia bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Bahkan jika semua meteor perak itu datang dan melawannya, hanya satu kalimat dari suara di sana bisa membunuh mereka semua, ucap Dewa Takdir. Dia telah merasakan sendiri kekuatan yang ada di balik pintu putih itu. Karena itulah dia tidak bisa membiarkan naga kecil berperilaku sembrono hingga membuat dia menderita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam beberapa tahun lagi, musuh besar akan datang. Jika kita tidak bisa membantu Lintian mendapatkan mata Lintian kembali, kita tidak ada pemimpin untuk melawan monster-monster itu, teriak Dewa Kematian dengan kesal. "Aku tahu itu. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Apakah kamu sadar siapa orang yang akan melakukannya? Dari apa yang selama ini aku pikir dia adalah sang pencipta." Dewa Takdir dengan marah menatap Dewa Kematian. "Apa maksudmu sang pencipta?" Bayi Putian yang bingung langsung berdiri dan berbicara ingin mendapatkan jawaban dari Dewa Takdir. Apa yang dikatakan Dewa Takdir sontak membuat semua penguasa dan keluarga Lin yang berkumpul memandanginya dengan tajam. Dewa Takdir akhirnya menjelaskan sedikit tentang sang pencipta kepada mereka. Awalnya dia tidak ingin memberitahu masalah ini karena takut akan membuat kondisi semangat mereka turun ke titik buta lagi. Tapi dalam keadaan sekarang dia hanya dapat berbicara jujur tentang sang pencipta. Sang pencipta yang dia ketahui adalah satu-satunya orang yang mencapai ranah Dewa Kaisar. Dan dia adalah orang yang mencipir seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dan dia memiliki keputusan terakhir dengan hidup dan mati seseorang. Yang bahkan meskipun Lintian Kaisar Langit ingin orang itu hidup, tapi jika sang pencipta ingin orang itu mati, maka orang itu harus mati, tidak peduli apapun ucap Lintian.
Dan jika tebakannya benar, dulu orang yang memperlihatkan masa depan saat dewa kematian ingin menghancurkan dunia, mereka kemungkinan adalah sang pencipta. Karena apa yang dilakukan oleh dewa kematian sudah jauh di luar jalur takdir yang dibuat oleh sang pencipta itu. Karena dia tidak bisa keluar, maka dari itu dia mengirim dewa takdir yang telah mendapatkan mata takdir untuk mencegah semua hal buruk terjadi. Jika dulu dewa takdir tak menghalangi dewa kematian, mungkin dewa kematian sudah menjadi dewa kaisar. Alasan yang dia buat mungkin kurang pasti. Hanya kemungkinan sang pencipta tidak ingin ada dewa yang mencapai ranah dewa kaisar karena dapat membahayakan dirinya seperti Lintian sekarang. Sang pencipta mengambil mata Lintian kemungkinan karena Lintian telah berada di luar jalur yang dia inginkan. Jadi maksudmu musuh sebenarnya kita adalah sang pencipta? Tanya Lindong. Tidak, musuh kita adalah Master Perak. Tapi untuk Kaisar Langit tentu musuh terbesarnya adalah sang pencipta, jawab Dewa Takdir. Kenapa? Tanya Bebutian. Karena Kaisar Langit bisa menjadikan ini sebagai kesempatan tapi juga bisa menjadi kematian. Apa yang dimaksud dengan kesempatan? Lawan dari anakku adalah sang pencipta. Mana mungkin dia bisa menang? Ucap Ying Huan dengan marah. Aku tidak tahu masalah itu. Tapi yang jelas ini juga kesempatan bagi Kaisar Langit. Itu adalah sedikit yang aku lihat dari masa depan Kaisar Langit, jawab Dewa Takdir dengan lemah. Semuanya terdiam. Meskipun Dewa Takdir mengatakan semua itu dengan serius, tapi tetap saja tidak ada kemungkinan bagi Lintian untuk menang melawan pencipta sendiri. Sekarang Dewa Takdir bilang, itu juga kesempatan bagi Lintian. Apakah ada yang salah dengan masa depan Lintian? Bermacam-macam pikiran terisi di benak semua orang di sana. Tapi Dewa Takdir tidak peduli. Dia yakin meskipun Lintian jatuh sekarang, Lintian pasti bisa bangun dan mengalahkan semua takdir yang mengikatnya. Semua harapan ada padamu. Jika kamu gagal, hancurlah kehidupan di zaman ini. Sudah dipastikan tidak akan ada yang selamat. Dewa Takdir menghela nafas. Dia hanya bisa melihat kalau dia ada kesempatan bagi Lintian. Tapi dia juga melihat kehancuran total yang terjadi kepada kehidupan di zaman ini. Sial, sangat sial. Singa Perak dengan marah terbang ke arah planet Perak yang mana itu adalah tempat dari pria jubah biru berada. Swish. Salam tuan, ucap Singa Perak sambil memberi hormat kepada planet Perak itu. Planet Perak hanya bergetar sesaat, tapi Singa Perak mengerti apa yang dimaksud oleh tuannya. Dia menceritakan semua hal yang dia inginkan kepada tuannya. Tapi untuk sesaat setelah ucapan Singa Perak berhenti, sebuah cahaya hitam masuk ke alis sang Singa Perak. Hal itu membuat Singa Perak sangatlah bahagia. Dia langsung pamit kepada tuannya untuk segera bersiap melaksanakan keinginan dari tuannya itu. Tuan, yakinlah aku bisa membuat mereka semua ketakutan. Dan aku pasti membuat mereka menjadi makanan bagi suku kita. Saat Tuan berhasil membentuk tubuh, saat itu saya akan memberikan daging yang enak untuk Tuan, ucap Singa Perak dengan bersemangat. Baik, budak pamit pergi dulu, ucap Singa Perak lalu menghilang dari hadapan planet Perak itu. Tidak lama, sosok pria jubah biru muncul. Pria itu menatap ke arah Singa Perak menghilang sebelum dia sedikit tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Singa Perak. Apakah kamu yakin membiarkan dia pergi? Tanya sosok jubah biru ini. Lalu apa? Membiarkan dia pergi berarti membuat semua makhluk di sana sadar kalau kita makhluk tertinggi adalah tuan dari mereka semua. Saat itu mereka semua harus patuh dan rela menjadi makanan bagi suku kita. Jawab planet Perak itu yang berbicara secara tiba-tiba. Sepertinya kamu sudah bisa mengubah wujudmu, bukan? Tanya pria berjubah biru itu. Tentu, berkat kamu dan beberapa makhluk bodoh itu, jawab planet Perak yang perlahan mengecil dan semakin mengecil. Sesaat benda kecil itu bercahaya lalu berubah menjadi bentuk manusia dengan rambut hitam berdiri di samping pria jubah biru tersebut. Tubuh pria dipenuhi oleh cahaya hitam dan pakaian mata hitam membuat dia terlihat seperti pria yang kejam dan tidak berperasaan. Huang Di, tujuan kita adalah melepaskan takdir yang mengikat kita dan suku kita. Kamu harusnya ingat, ucap pria jubah biru dengan serius. Aku tahu, itu Huang Sheng, tapi kamu harus ingat, kalau suku kita hidup dengan memakan energi setiap makhluk yang ada, dan kita semua juga hanyalah alat bagi sang pencipta untuk menghancurkan seluruh makhluk hidup yang diciptakan sendiri. Sang pencipta. Aku tidak pernah menganggap dia sebagai ayah kita. Jika dia adalah ayah atau orang yang menciptakan kita, seharusnya dia memperlakukan kita lebih baik, tapi apa? Apa yang kita dapatkan? Wang Sheng dengan marah menatap Huang Di. Aku tahu itu. Cara kita agar dapat terbebas dari ikatan ayah kita hanyalah menelan seluruh makhluk hidup yang ada lalu mencapai tingkat yang sama dengan ayah kita.
Dengan cara itu kita bisa melawan ayah dengan lebih mudah, ucap Huang De. Dengan santai tanpa sedikit pun ada rasa marah di hatinya. Kamu selalu tenang selama ini. Aku berharap kamu dapat mencapai ranah itu dan membuat suku kita kembali dalam kejayaan, ucap Huang Sheng, yang tidak lain adalah Kaisar Langit yang dulu. Hahaha. Tentu saja, pasti itu. Tapi aku tidak tahu, apakah kamu masih merasakan sakit dengan kematian klon yang menjadi Kaisar Langit di alam apa? Alam langit itu, tanya Huang Di. Hahaha, sakit kamu. Klon itu adalah kegagalan dalam hidupku dan semua yang dia lakukan benar-benar sudah jauh dari apa yang aku perintahkan. Jadi semua apa yang dia lakukan dulu itu hanyalah sampah di mataku. Jadi mana mungkin aku bisa merasakan sakit terhadap hal-hal yang dilakukan oleh klonku itu. Huang Sheng dengan santainya membantah ucapan dari Huang Di, masalah klonnya yang telah gagal dalam perintahnya dulu. Kamu benar-benar masih kejam, ucap Huang Di dengan senyuman menatap Huang Sheng. Tentu. Kita adalah makhluk yang tertinggi, dan setiap yang hidup di sini hanyalah budak serta makanan untuk kita. Jadi tidak perlu berbalas kasih terhadap mereka. Keduanya terlihat sangatlah santai. Mereka bahkan jelas memiliki niat untuk menelan seluruh makhluk hidup yang telah hidup di zaman Lintian sekarang. Dan rencana utama mereka hanya agar mereka bisa sejajar dengan sang pencipta, yaitu ayahnya. Saatnya memanen apa yang telah kita besarkan, ucap Huang Di dengan lembut. Hahaha, semoga mereka seenak orang-orang di zaman kuno ini dulu. Tanpa sadar Huang Sheng menjilat bibirnya, membayangkan dirinya menelan utuh seluruh makhluk hidup yang ada di zaman Lintian ini. Di tempat lain, singa perak terlihat bahagia dan menatap semua meteor perak yang ada di sana dengan wajah kemenangan. Dia mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya menjadi orang yang berkuasa di dalam pasukan meteor perak itu. Aku pergi dulu. Saat aku kembali akan ku bawakan beberapa oleh-oleh untuk kalian, ucap singa perak. Perlahan dia menutup matanya dan cahaya hitam mengelilingi seluruh tubuhnya. Saat itulah tubuhnya mulai ditelan oleh cahaya hitam sebelum menghilang sepenuhnya. Dia di hadapan semua meteor perak yang ada di sana melihat singa perak. Haha, bocah kecil, aku datang. Semoga kalian tidak mengecewakan aku, ucap singa perak yang telah menghilang. Setelah 1 minggu berlalu, Lintian masih belum sadar dan semuanya penguasa masih sibuk mencari cara agar Lintian dapat kembali membaik. Tapi semua itu berakhir dengan perdebatan yang tidak berujung, membuat Lindong serta Bai Wutian yang terkuat dari mereka menjadi pusing. Musayin meminta Tian Hun Hun membantu meredakan situasi di aula, dan dia melakukannya dengan baik, membuat semua penguasa ketakutan bahkan tidak berani lagi terlalu membuat onar di sana. Dan juga 3 hari sebelumnya, seluruh orang-orang keluarga Tian sampai di Istana Langit. Tetua Agung keluarga Tian juga membawa orang-orang terpercaya dari Tian Hun Hun bersamanya untuk menjalani latihan yang telah direncanakan oleh Lintian. Alasan karena keadaan Lintian membuat semua itu ditunda sampai sekarang. Bahkan, Lindong tidak pernah terpikir lagi untuk melatih para penguasa itu. Paman Lin, mari mulai latihan. Mari mulai latihan sekarang. Menurutku tidak perlu menunda apa yang telah direncanakan saudara ipar karena keadaan sekarang. Tentu apa yang aku katakan karena aku sedikit mengerti sifat dari saudara iparku itu, ucap Tian Hun Hu, memandang Lindong. Aku mengerti itu. Tapi keadaan kita sekarang benar-benar merepotkan, jawab Lindong dengan sedih. Paman, lakukan apa yang dikatakan adik Nona ini. Aku yakin adik juga pasti berpikir sama dengan Nona ini. Jika paman terus menunda semuanya dan adik mengetahui hal itu, pasti dia akan marah. Bing Zhao berdiri dan berbicara dengan serius kepada Lindong. Benar itu paman. Aku setuju dengan saran Nona, Tian, dan kakak besar. Sukan ikut berbicara untuk membantu Tian Hun Hu dan juga Bing Zhao. Kenapa kamu mencubitku? Tanya Sukan menatap Peri Elif dengan bingungnya. Dewi Elif hanya memalingkan wajah dari Sun Kun. Jelas kalau dia sedang marah karena Sun Kun tidak pernah kembali menemuinya sejak pergi ke negeri langit. Wanita memang aneh ya. Pikir Sukan tidak berani memarahi Dewi Elif, takut dia diseret kembali ke alam Elif dan dihukum di sana. Swish, Musayin tiba-tiba muncul di aula. Wajahnya terlihat masih dingin dan juga memancarkan aura yang membuat semua orang kedinginan. Lindong menatap matanya selama seminggu ini. Musayin tidak pernah datang ke aula dan hanya memberi perintah agar Tian Hun Hun membantu Lindong mengurusi situasi di sini. Ayah, lakukan rencana suami. Mulai besok ayah dan 2 paman akan mengontrol seluruh pelatih pasukan kita. Seperti suami bilang, dalam 10 tahun paling lama paling harus
siap untuk berperang dengan musuh-musuh, ucap Muswayin, memandangi seluruh orang yang ada di sana. Entah kenapa tatapan Muswayin membuat mereka langsung menjadi serius. Muswayin adalah istri pertama dari Lintian dan juga permaisuri besar negeri langit. Dia juga memiliki status nomor 2 di bawah Lintian. Jadi apa yang dikatakan mutlak harus mereka turuti. Tapi karena Lindong ada di sana, mereka juga harus mendengar pendapatnya bagaimanapun. Jika Muswayin adalah orang yang kedua, maka Lindong adalah yang paling tinggi dari Muswayin maupun Lindong. Bagaimanapun Lindong adalah ayah dari Lintian. Saat Lindong diam, lalu akhirnya dia berdiri sambil menatap semua penguasa itu dengan serius. Mari kita mulai pelatihannya besok. Dan untuk urusan anakku, dewa kematian dan dewa takdir, aku serahkan kepada kalian. Perintah Lintian menatap dua dewa kuno itu. Ya, untuk dewa neraka Lang Kecil, ya paman Lin, ucap Lang Kecil terbang ke depan Lindong. Kamu pergi ke alam bawah dan katakan kepada dewa neraka untuk membawa orang-orang terpercaya besok agar bisa dilatih di sini oleh kita, termasuk dia sendiri, ucap Lindong. Baik, aku akan pergi sekarang. Kalian semua, waktu kita 10 tahun lagi. Dan jika anakku tidak bisa memberi perintah, biar aku Lindong sendiri yang memberi kalian perintah dan memimpin kalian. Kami menurut perintah sang kaisar. Semua penguasa dengan hormat mematuhi semua perintah Lindong tanpa ragu. Lindong cukup puas dengan semua itu, lalu membubarkan mereka agar bersiap untuk besok. Muswayin kembali ke kamar Lintian dan duduk bersama 3 wanita Lintian. Yang lainnya sambil memeriksa terus keadaan Lintian. Kakak, kapan suami bangun? Tanya Ling Suer yang entah kenapa wajahnya terlihat kurang sehat. Kamu, suami pasti bangun. Kalian bertiga pergilah istirahat. Lihatlah keadaan kalian ini. Jika suami tahu, dia pasti akan marah. Ucap Muswayin memarahi ketiga saudarinya itu. Kami tidak bisa, Kak. Kami ini sangatlah lemah dibandingkan kamu. Kami tidak bisa membantunya dalam hal-hal kekuatan karena itu. Hanya ini yang bisa kami lakukan sebagai istri untuknya. Jawab Lang Jingji dengan sedih. Kalian ini, Muswayin tidak dapat berkata-kata terhadap tingkah ketiga saudarinya itu. Dia juga mengerti dengan ketidakberdayaan ketiga wanita itu. Ah, kamu nih. Tiba-tiba saat ketiga wanita itu masih khawatir dengan Lintian, tanpa mereka sadari Lintian telah sadar. Saat Lintian bangun, dia benar-benar bingung dengan kegelapan yang dia lihat saat ini. Berusaha membuka matanya, Lintian merasakan sakit yang terbakar membuat dia langsung berteriak kesakitan. Dan teriakan itu juga menggerakkan semua wanita yang ada di samping dirinya itu. Ah, sakit. Semua teriakan keempat wanita Lintian dengan cemas. Suami. Lintian mencoba menenangkan dirinya lalu mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Hal yang dirasakan itu benar-benar menyakitkan. Dan dia tidak dapat mengerti apa yang terjadi kepadanya saat itu. Lintian kembali tenang. Dia mencoba mengedarkan kekuatan jiwanya untuk merasakan semua yang ada di sekitar dirinya itu. Dia dapat melihat dengan kekuatan jiwanya, tapi tiba-tiba saat dia baru saja bahagia, kekuatan jiwanya juga langsung dibutakan oleh cahaya aneh. Hal itu langsung membuat dia memuntahkan darah ke pakaian Muswayin tanpa dia sadari. Suami, apa yang terjadi? Tanya Muswayin yang tidak khawatir dengan pakaian penuh darahnya itu. Aku tidak apa-apa. Aku hanya mencoba menggunakan kekuatan jiwaku untuk melihat sekitarku, tapi tidak aku sangka bahkan kekuatan jiwaku seperti ditolak oleh energi di sini. Jawab Lintian menghela nafas dengan lembut. Tidak mungkin, tidak. Bagaimana bisa kekuatan jiwamu diblokir oleh dunia ini? Ucap Muswayin tidak percaya. Tidak masalah. Sekarang bawa aku ke tempat ayah. Ucap Lintian duduk sembari akan berdiri meminta para wanitanya membawa dia ke tempat Lindong berada. Tidak. Jawab semua wanita dengan tegas. Kenapa? Tanya Lintian dengan bingung. Kamu pertama kalinya. Seng Cuir menunjuk Lintian dengan marah dan tidak memanggilnya suami. Tapi Seng Cuir tidak melanjutkan ucapannya karena dia kembali sadar kalau itu tidak pantas baginya memarahi Lintian langsung. Kenapa kamu hanya memikirkan orang lain? Kenapa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri? Lihat keadaanmu sekarang. Kamu kehilangan matamu. Kamu juga tidak bisa menggunakan kekuatan jiwamu. Dan sekarang masih saja memikirkan orang lain. Cobalah pikirkan dirimu sendiri. Dulu sebelum kamu memikirkan orang lain, ucap Lang Jingji dengan marahnya. Benar.
Jika kamu terus begini, kamu nanti bisa pasti mengorbankan dirimu bagi orang lain, tambah Ling Suir. Jika itu perlu, aku siap mengorbankan diriku, jawab Lintian dengan tenang. Plak, tamparan mendarat di pipi Lintian. Tiba-tiba Seng Cuir tidak tahan dengan jawaban santai Lintian dengan menampar dia dengan keras. Lintian yang ditampar, dia merasa kaget meskipun dia tidak bisa melihat apapun, kekuatan jiwanya tersegel. Tapi dia masih bisa merasakan aura orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi dia kaget dengan Seng Cuir yang tiba-tiba saja menamparnya tanpa dia pernah duga. Kenapa? Kenapa kamu selalu memikirkan diri orang lain? Kenapa kamu tidak melihat kekhawatiran kami? Apakah kamu harus begitu seorang pemimpin? Tanya Seng Cuir. Itu sudah tugasku sebagai pemimpin, tapi Lintian sadar kalau apa yang dia katakan tadi juga salah. Maafkan aku telah membuat kalian semua khawatir, ucap Lintian dengan lembut, meminta maaf kepada semua permaisurinya. Kami memaafkan kamu, tapi kami harap kamu tidak melakukan hal ceroboh lagi. Dan untuk sekarang, kamu harusnya beristirahat dulu, dan mari kita temui ayah bersama-sama besok, jawab Musayin dengan tenang. Baiklah, aku akan mengikuti semua instruksi dari kalian, ucap Lintian kembali merebahkan dirinya di tempat tidur tersebut. Dia sadar kalau dia tidak akan bisa memaksa keempat istrinya untuk membawa dirinya ke tempat Lindong. Malah jika dia terus memaksa hanya akan membuat keempat istrinya marah. Jadi lebih baik menuruti keempat istrinya itu, karena dia juga salah telah membuat mereka khawatir. Aku berjanji kepada kalian, suatu saat aku akan menghabiskan waktu hanya untuk bersama kalian. Janji Lintian yang hanya dia simpan di dalam hatinya, tapi dia pasti akan menepati janjinya itu. Apalagi untuk keempat istrinya yang mencintainya ini. Apakah ada sesuatu hal besar terjadi selama aku tidak ada? Tanya Lintian kepada Musayin. Tidak, hanya saja Dewa Takdir mengatakan sesuatu yang bahkan membuatku tidak percaya, jawab Musayin. Apa itu? Sampai-sampai Nona Bulan tidak percaya dengan ucapan Dewa Takdir. Lintian sembari menggoda istrinya. Sedikit buruk jika kamu menggodaku seperti itu, ucap Musayin mengejek Lintian. Saudari, suami bukan pria yang romantis, tentu saja dia tidak bisa terlalu berkata manis kepada kita, ucap Ling Suir tersenyum juga memandangi Lintian. Meskipun hatinya sakit melihat Lintian yang tak bisa melihat, tapi dia tetap mencoba untuk terlihat baik di hadapan suaminya itu. Ayolah, aku memang bukan pria seperti itu, tapi setidaknya aku pria yang selalu bersikap jujur kepada istri-istriku, bukan? Jawab Lintian dengan santainya. Oh iya, apakah yakin? Aku sedikit ragu dengan ucapanmu, suamiku. Jika aku dan Seng Cuir tidak ada, entah berapa lagi wanita yang akan kamu tarik ke pelukanmu. Meskipun aku tahu, bukan suami yang menarik mereka, tapi suami tetap bersalah karena penampilan suami yang membuat mereka tertarik, ucap Lang Jingyi. Mendengar ucapan Lang Jingyi, Lintian terdiam langsung. Dia sedikit berpikir lalu perlahan menghela nafas. Memang benar juga ya, apa yang dikatakan oleh kalian. Jika kedua istriku ini tidak ada, mungkin beberapa dewi di alam langit akan mengejarnya tanpa henti. Untuk beberapa alasan Lintian bersyukur dengan dua istrinya ini, jelas kalau mereka berdua yang telah mengusir para dewi agar tidak mendekatinya. Tapi menurutku suami tidak akan tergoda, apalagi suami yang pria acuh tak acuh terhadap orang luar, ucap Seng Cuir dengan polosnya. Adik, apakah kamu terlalu polos atau terlalu bodoh? Tanya Musayin menghela nafas. Kakak, Cuir tidak akan mengerti tentang itu. Bagaimanapun dia wanita polos dan bersih sebelum suami menghancurkannya, ucap Ling Jingyi sambil bercanda. Ada benarnya juga. Sepertinya suami kita telah ternodai oleh para berandalan, ucap Ling Suir. Dan juga menambahkan ucapan Musayin. Oi, apakah kalian berpikir aku pria jahat yang suka mengambil kepolosan wanita polos begitu? Jangan samakan aku dengan berandalan itu. Tanya Lintian tidak terima disamakan dengan semua berandalan. Hahaha, semuanya tertawa. Hari itu semua wanita Lintian menemani dia di kamar itu hingga besok harinya. Mereka bercanda, kadang menceritakan beberapa pengalaman hidup mereka secara terbuka. Kehidupan harmonis seperti ini membuat Lintian semakin bertekad untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ada di alam langit. Sehingga dia dapat hidup tenang bersama dengan seluruh keluarganya itu. Di hari esoknya, tepat di negeri langit, sosok pria berpakaian putih berdiri memandangi istana langit dengan tatapan yang tidak pasti. Pria itu menatap untuk sementara istana langit dengan penuh keraguan. Dia pernah mendengar soal Dewa Takdir yang masih hidup dan juga Dewa Kematian yang juga selamat dari bencana besar.
Apakah pria itu mau atau tidak, aku akan tetap membawanya pergi untuk menemui Tuan, ucap leluhur roh dengan nada tenang. Swish, boom. Beberapa orang di dalam istana kaget mendengar ledakan yang berasal dari formasi di luar istana. Sengaja dipasang oleh Lindong agar tidak mengganggu proses latihan yang akan segera dimulai di tempat rahasia yang telah dia dan musuh Ayin siapkan. Tapi dari luar dia mendengar goncangan keras yang membuat dia dan penguasa lain kaget. Apa yang terjadi? Apa? Tanya Lin Diao kepada Lindong. Tamu tidak diundang dan kekuatannya setara denganku. Dan juga dua dewa kuno. Kalian diam di sini dan lanjutkan latihan kalian, ucap Lindong. Dan dia keluar dari tempat rahasia latihan itu, atau ruang dimensi melahap yang khusus diciptakan untuk melatih semua penguasa yang ada di sana. Paman, aku ikut. Aku tidak diperlukan di sini, ucap Tian Hun Hun. Ayo, dua saudara, aku serahkan kepada kalian di sini, ucap Lindong. Serahkan kepada kami, jawab keduanya dengan santai. Lindong dan juga Tian Hun Hun langsung keluar dari tempat itu dan pergi ke depan istana. Di langit, dia melihat sosok pakaian putih yang dikelilingi banyak roh sedang berusaha untuk masuk menerobos formasi yang dibuat oleh Lindong. Swish, leluhur roh, dia kenapa ke sini? Ucap Tian Hun Hun menatap pria berpakaian putih itu dengan serius. Hah? Aku melihat kamu bersama dengan Dewa Elemen. Apakah kamu telah menyadari kesalahanmu? Atau kamu menyesal dan memutuskan menyerah kepada Kaisar Langit? Tanya leluhur roh menatap Tian Hun Hun dengan senyuman mengejek. Bukan urusanmu, ucap Tian Hun Hun dengan marah memandang leluhur roh itu. Hahaha, sepertinya kamu telah menyerah kepada Kaisar Langit yang bodoh itu, ucap leluhur roh menghina Tian Hun Hun. Tian Hun Hun akan marah tapi dia ditahan oleh Lindong. Saat Tian Hun Hun ingin meminta Lindong melepaskan dirinya, tiga sosok muncul di langit. Sosok itu adalah Bai Wutian, Dewa Kematian dan juga Dewa Takdir. Apa kabar saudaraku? Tanya Dewa Takdir menatap leluhur roh yang kaget melihatnya. Meskipun leluhur roh mengetahui Dewa Takdir telah hidup kembali, tapi hal yang ada di depan matanya benar-benar membuat dia jatuh ke dalam kebingungan. Bocah itu mengubah terlalu banyak takdir, ucap leluhur roh dengan kesal memandang Dewa Takdir dan Dewa Kematian yang masih hidup itu. Hah? Lalu apa? Dia tidak mau sepertimu yang telah terpengaruh oleh menjaga pintu putih tersebut. Kau yang dipanggil sebagai leluhur dari seluruh roh, malah benar-benar menjadi budak dari orang di balik pintu itu, ucap Dewa Kematian memandang leluhur roh dengan jijik. Sialan, pengkhianat, tidak pantas mengatakan hal itu kepadaku, jawab leluhur roh dengan marahnya. Oh, pengkhianat ya. Apakah begitu? Lalu kamu apa? Suara yang dikenal oleh leluhur roh tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Sontak leluhur roh kaget berbalik dan untuk melihatnya. Tapi baru saja dia berbalik, wajahnya dipukul oleh naga kecil dengan sangat keras sampai dia terbang jauh dari istana langit. Sampai ke gunung yang hampir ratusan jauhnya. Sepertinya tubuhmu masih lemah setelah hidup selama ini, ucap naga kecil yang dalam kondisi manusia. Apakah kamu selalu melakukan hal itu jika bertemu dengan teman lama? Tanya Bai Wutian menatap naga kecil yang tidak berdaya itu. Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja tidak, tapi kadang-kadang aku harus melakukannya. Seperti ini lebih sering agar beberapa teman lama sadar dengan kesalahannya mereka. Jawab naga kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Swish, kau terlalu cepat bukan? Ucap Bai kecil yang muncul di belakang naga kecil. Ayolah kakak, aku merasakan kehadiran teman lama, jadi aku datang menyapa dulu. Lihatlah, karena terlalu bahagia dia sampai-sampai menerbangkan dirinya. Naga kecil menunjukkan ke arah gunung yang sekarang telah berlubang itu, di mana tempat itu adalah tempat leluhur roh berhenti setelah dipukul oleh naga kecil. Bai kecil melihat lubang kecil seukuran manusia di gunung itu, mengangguk sebelum mengucapkan kata-kata membuat semua orang mendengar dengan pingsan. Itu pukulanmu terlalu lemah, itu terlalu kecil bukan? Tidak bisakah kita bertemu teman lama lebih sedikit dibesarkan begitu? Harusnya aku yang melakukannya. Mungkin bisa jauh lebih besar darimu, ucap Bai kecil menghela nafas penuh dengan penyesalan. Kalau begitu lain kali aku akan lakukan lebih baik kakak, jawab naga kecil seperti sedang menyesali kesalahannya. Apakah mereka berdua itu gila atau bodoh? Tanya Dewa Kematian kepada Bai Wutian. Anakku tidak gila, hanya saja dia sedikit begitu sembrono, jawab Bai Wutian sedikit mengeluh dengan sifat anak-anaknya yang benar-benar berandalan itu. Dulu kamu muda tidak seperti itu, tapi kenapa anak-anakmu lebih gila darimu?
Tanya Dewa Takdir memasang wajah mengejek kepada bayi Butian. Jangan meledekku. Kalian saja tidak punya pasangan kan? Bagaimana kalian bisa mengerti susahnya mengurus anak? Ucap bayi Butian yang membuat keduanya tidak bisa menjawab. Sial, kenapa nasibku harusnya seperti ini? Ucap keduanya mengeluh di dalam hatinya. Boom! Naga langit teriak leluhur roh keluar dari gunung dan menatap naga kecil dan bayi kecil marah. Apa? Tanya naga kecil santai dan membuat leluhur roh semakin marah. Leluhur roh terus memancarkan auranya keluar dan membuat semua tempat bergetar, bahkan beberapa roh lemah yang ada di negeri langit gemetar ketakutan. Mati kau, tombak roh, ucap leluhur roh menyerang naga kecil menggunakan tombak putih yang tergabung dari beberapa roh tombak. Swish, hanya tombak kecil. Ucap bayi kecil yang maju ke depan dengan santainya dan naga kecil mengangkat satu tangannya. Bayi kecil menangkap ujung tombak itu dengan santainya. Apa? Leluhur roh kaget melihat tombak rohnya ditangkap begitu mudah oleh bayi kecil. Benar-benar lemah kamu. Pantas saja kamu sangatlah mudah dikendalikan atau dikalahkan. Ucap bayi kecil sambil menghancurkan tombak roh dengan lembutnya. Krak. Boom. Swish, terima pukulanku lagi. Ucap naga kecil muncul di belakang leluhur roh lagi. Apa kamu pikir aku akan tertipu lagi? Untuk kedua kalinya. Ucap leluhur roh dengan marah. Dia menggunakan roh lainnya menahan pukulan dari naga kecil tersebut. Swish, hei, kamu tidak tertipu, itu benar. Hanya saja kamu terbohongi lagi oleh kami, dua saudara. Ucap bayi kecil yang muncul di depan leluhur roh yang akan memulai melancarkan pukulan naga kecil. Terima kasih kebodohanmu, ucap bayi kecil langsung memukul wajah leluhur roh lagi. Bam! Boom! Dipukul 2 kali. Leluhur roh langsung dipukul lagi seperti sebelumnya. Mungkin leluhur roh tidak menyangka kalau dia akan dipermainkan oleh bayi kecil dan naga kecil. Seperti itu, bahkan jika dia tidak terluka parah, tapi rasa malu yang dia terima sudah cukup membuat leluhur roh muntah darah. Sepertinya dua orang ini sangatlah suka memukul wajah orang lain. Ucap Dewa Kematian heran melihat tingkah kedua berandalan itu. Mungkin mereka iri dengan wajah tampan leluhur roh. Karena itu dia ingin membuat wajah leluhur roh menjadi jelek atau rusak. Ucap Dewa Takdir. Hei, kalian tidak tahu kalau memukul wajah seseorang itu lebih baik daripada memukul perutnya. Ucap naga kecil tiba-tiba muncul dan menepuk pundak dua teman lamanya itu dengan santainya. Oh, alasannya itu, tanya Dewa Kematian. Coba kalian pikir, apa kalian mengetahui jenis kelamin leluhur roh? Kalau begitu, apakah dia pria atau wanita? Tanya naga kecil. Sepertinya, jawab Dewa Takdir, pria. Aku tidak tahu, tapi mungkin dia pria, jawab Dewa Kematian dengan bingungnya. Halo, dia roh leluhur yang telah melahirkan banyak roh. Jadi ada kemungkinan dia wanita. Dan jika ternyata dia sedang hamil, lalu kami memukul perutnya, bagaimana? Bukankah kami akan membunuh anak dalam rahimnya itu? Jelas naga kecil dengan sedikit bercanda, dengan setengah serius. Mendengar penjelasan naga kecil, keduanya langsung mengangguk setuju. Memang, benar kata naga kecil dan bayi kecil. Mereka sudah lama penasaran dengan jenis kelamin dari leluhur roh. Meskipun dia berwujud laki-laki, tapi ada kalanya leluhur roh wujud wanita yang membuat mereka bingung. Kalau begitu lakukan lagi, dan kalau bisa telanjangi dia agar membuat penasaranku menjadi hilang, ucap Dewa Takdir dengan santainya. Bayi Butian entah ingin tertawa atau menangis. Dua teman lamanya ini hampir sama-sama terpengaruh oleh sifat berandalan bayi kecil dan kelompoknya. Sepertinya pengaruh bayi kecil benar-benar sudah melebihi batas wajar, ucap Bayi Butian dalam hatinya. Leluhur roh bangun lagi. Dia mendengarkan percakapan yang dia lakukan oleh ketiga teman lamanya itu, membuat dia memuntahkan seteguk darah karena sangat marah. Kalian kurang ajar, teriak leluhur roh marah menunjuk ke mereka semua. Tenangkan giliranmu dan perhatikan setiap sisimu. Jika kamu bodoh seperti ini, pantas saja kamu mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Bayi kecil di langit berbicara sembari menatap leluhur roh dengan jijik. Apa maksudmu? Ucap leluhur roh dengan bingung.
Sepertinya kamu belum sadar apa yang terjadi di sisimu, bukan? Baiklah, aku mengatakannya lagi. Sebenarnya aku dan naga kecil telah menunggumu sejak lama, ucap baik kecil dengan santainya. Tapi ucapan itu membuat leluhur roh kaget. Kamu masih bingung kan? Karena aku dan yang lainnya sudah mengetahui apa tujuanmu datang ke sini. Karena itulah kami tidak akan membiarkanmu membawa kakakku pergi dari langit ini. Jelas baik kecil yang membuat leluhur roh langsung tertekan. Pantas saja semua orang di sini terlihat santai dan hanya memandangi dia dipukuli oleh naga kecil dan bayi kecil. Ternyata mereka sudah menunggu dirinya untuk masuk ke dalam jebakan mereka sendiri. Wajah leluhur roh sangat marah karena malu bercampur marah. Awalnya dia datang ingin menampilkan betapa kuatnya dia kepada semua penguasa dan orang kuat di sini. Tapi sekarang malah dia yang dipermalukan oleh naga kecil dan bayi kecil. Kamu baru sadar, bukan? Karena apakah kamu ingin berbicara baik dengan kami? Atau kami ingin kamu menangkapmu dulu untuk berbicara baik denganmu? Tanya bayi kecil dengan wajah dingin. Sepertinya kamu sangat ingin menangkapku. Apa yang terjadi? Coba aku tebak. Apakah sesuatu terjadi dengan Kaisar Langit? Ucap leluhur roh tersenyum menjijikkan setelah sadar kalau Lintian belum juga muncul sejak dia datang pertama kali di negeri langit. Sepertinya benar. Apakah pria kecil itu sekarat atau dia telah mati? Hahaha. Lihatlah melawan takdir. Bahkan dia tidak bisa menghindari takdir kematiannya. Ucap leluhur roh bahagia dengan sesuatu yang telah terjadi terhadap Lintian. Bayi kecil terdiam, tapi wajahnya terlihat sangatlah marah karena ucapan dari leluhur roh tersebut. Hal yang paling menyakitkan untuk bayi kecil tentu adalah saat dia melihat Lintian kehilangan matanya. Karena dia sadar kalau leluhur roh akan datang menjemput Lintian. Dia langsung menunggu leluhur roh itu. Itu bukan masalahmu, tapi karena kamu berani menghina kakakku, aku akan memukulmu dengan parah sebelum menanyaimu. Ucap bayi kecil telah melepaskan aura kekuatannya. Hahaha, bocah kecil. Bahkan ayahmu harus hormat kepadaku, tapi kamu ingin memukulku. Bagaimana caramu? Ayo, ucap leluhur roh dengan puas. Ayo pukul aku. Swish, boom, boom. Beberapa pukulan terlontarkan. Leluhur roh dipukuli terus-menerus sampai dia terus menerbangkan beberapa darah keluar dari mulutnya. Dia bahkan tidak dapat melawan balik bayi kecil setelah dipukuli diam-diam oleh bayi kecil. Boom, terlalu lemah, ucap bayi kecil dengan dingin. Sial, wahai roh-roh yang berada di atas tingkat roh agung, datanglah kepadaku dan berikan aku kekuatan kalian. Ucap leluhur roh itu. 5 cahaya muncul dari 5 arah berbeda lalu menembus masuk ke kening leluhur roh. Perlahan dari kening leluhur roh, mata aneh muncul di tempat tengah di antara 2 mata leluhur roh tersebut. Melihat itu, Dewa Takdir dan 2 lainnya kaget. Karena mereka belum pernah melihat wujud leluhur roh yang sekarang dipenuhi dengan aroma kristal. Wujud apa itu? Tanya Bewutian kaget. Aku tidak tahu. Aku bahkan belum pernah melihat wujud seperti itu selama ini, jawab Dewa Takdir, yang dulunya adalah tuan dari leluhur roh itu. Haha, ini adalah mata yang diberikan oleh Yang Agung kepadaku. Mata penguasa roh dan armor kristal roh yang dapat meningkatkan kekuatanku 10 kali lipat. Wujud Dewa Roh. Jelas, leluhur roh menatap bayi kecil dan naga kecil. Hah? Jadi wujud Dewa Roh kah? Kalau begitu biarkan aku mencobanya, ucap bayi kecil dengan santainya. Langsung maju dan melepaskan pukulan langsung kepada leluhur roh tersebut. Leluhur roh tidak bergerak dan hanya tersenyum memandang bayi kecil. Tanpa sedikit pun bergerak. Tiba-tiba bayi kecil terbang dan cepat saat tinju sudah mendekati wajah dan leluhur roh. Boom, boom. Kakak, teriak naga kecil kaget melihat bayi kecil yang diterbangkan oleh leluhur roh tanpa bergerak sedikit pun. Hahaha, kalian membuatku menggunakan wujud Dewa Roh. Jadi berbanggalah jika kalian bisa mati di tanganku ini, ucap leluhur roh dengan gilanya. Swish, jangan sombong, ucap bayi kecil muncul lagi di belakang leluhur roh, tapi itu sia-sia karena dia langsung diterbangkan lagi tanpa alasan oleh leluhur roh. Boom, apa yang terjadi? Ucap Tian Hun Hun yang melihat bayi kecil dipukul mundur terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Mata itu, Dewa Takdir melihat mata yang muncul di kening leluhur roh menjadi sangat serius. Apa dia mendapat berkah dari Sang Pencipta? Tanya Bewutian. Kemungkinan. Dan ada alasan lain, yaitu orang ini sudah dibutakan oleh Sang Pencipta sama dengan diriku saat masih dikendalikan oleh Sang Pencipta dulu. Jawab Dewa Takdir serius menatap leluhur roh yang tidak bergerak meskipun telah diserang oleh bayi kecil. Boom. Boom. Apa yang terjadi?
Mata itu, pikir bayi kecil dengan aneh menatap leluhur roh itu. Boom! Ah, bayi kecil tiba-tiba dapat menahan sesuatu yang memukulnya dan membuat dia langsung terbang jatuh menghantam gunung di depannya. Ini Lindong menatap leluhur roh dengan wujud dewa rohnya. Bayi kecil berdiri lagi dan terbang ke langit saling berhadapan dengan leluhur roh. Tidak lama juga naga kecil muncul di samping bayi kecil yang juga tampak serius menatap leluhur tersebut. Sepertinya matamu sama dengan mata dewa takdir dulu. Apakah kamu benar-benar telah menganggap sang pencipta adalah Tuanmu? Naga kecil yang berdiri di samping bayi kecil menatap leluhur roh dan dengan tatapan menjijikkan. Dia tidak menyangka leluhur roh benar-benar telah jatuh ke dalam jurang begitu dalam sehingga dia melakukan cara yang seharusnya tidak pernah dilakukan untuk menjadi kuat. Lalu apa? Ini kekuatanku dan ini adalah tubuhku. Sekarang tanpa aku harus menjadi roh, aku masih bisa menunjukkan kekuatan asliku. Jawab leluhur roh memandang naga kecil dengan senyuman mengejek. Lalu apakah ucapanmu dulu kepada kakakku masih berlaku? Tanya naga kecil yang mengingat sumpah dari leluhur roh itu. Haha, tentu saja. Apakah menurutmu dia bisa melawan sang pencipta? Bermimpilah, kalian semua orang-orang bodoh yang tidak tahu apa namanya kekuatan sebenarnya. Berani melawan ayah kita, benar-benar bodoh. Ucap leluhur roh dengan nada menghina. Semuanya ada di sini. Langkahmu telah besar. Benar-benar berhenti. Kamu sekarang hanyalah mainan yang digerakkan oleh orang lain. Tidak ada masa depan, tidak ada kebebasan, itulah dirimu yang sekarang leluhur roh. Lindong tiba-tiba muncul di hadapan leluhur roh. Sontak leluhur roh melihat Lindong berani berdiri di depannya hanya tersenyum mengejek atas ucapannya tadi. Haha, kamu hanya semut di mata ayah, tapi masih berani mengucapkan kalimat berani seperti itu, sungguh lucu. Bahkan semut bisa menjadikan kuat jika mereka bersama-sama. Gajah sekalipun tidak akan dapat melawan semut setelah mereka bersatu. Kenapa harus menertawakan semut? Kamu terlalu berisik, ucap leluhur roh menggerakkan tangannya lalu angin aneh mengarah ke Lindong. Lindong hanya diam sejenak. Mata Lindong tiba-tiba berubah menjadi gelap dan angin yang tadi agak mengarah kepadanya langsung menghilang dengan anehnya. Apa? Wajah leluhur roh kaget saat melihat Lindong telah tidak terluka sedikitpun karena serangan angin rohnya itu. Kenapa? Kenapa dia tidak terluka? Leluhur roh dengan bingungnya. Akan kucoba lagi, pikir leluhur roh. Dia lalu mendekati Lindong dalam sekejap. Paman, awas, ucap bayi kecil yang mengetahui rencana leluhur roh tersebut. Lindong tidak bergerak, dia hanya sedikit tersenyum melihat leluhur roh tersebut. Entah kenapa leluhur roh merasa aneh dengan senyuman Lindong. Dan dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung menggunakan teknik tangan rohnya untuk melawan Lindong. Boom, boom. Berbagai pukulan roh yang tidak terlihat menyerang Lindong. Tapi yang tidak disangka oleh leluhur roh adalah Lindong bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Bahkan tidak ada luka atau goresan yang ada di tubuh Lindong yang membuat leluhur roh sangatlah kaget. Wujudmu memang bagus dan aku sedikit kagum dengan kekuatanmu. Sayangnya kekuatanmu yang didapatkan dengan cepat bukanlah kekuatan nyata. Di mataku kamu hanyalah badut yang sedang menari, ucap Lindong yang tidak lagi diam. Dia mengeluarkan tombak hitamnya dan memotong seluruh tangan roh tidak terlihat memiliki leluhur roh tanpa ampun. Semua tangan tidak terlihat itu hancur yang menyebabkan armor di bahu leluhur roh langsung retak. Apa? Apa? Tidak. Kamu bisa melihat roh tangan dan pundakku. Dan pedangku, tanya leluhur roh dengan kaget. Aku bukan hanya bisa melihatnya, aku bahkan dapat melihat dari mana asal rohmu itu, jawab Lindong dengan santainya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu melihat sesuatu yang bahkan belum kamu ketahui? Leluhur roh tidak percaya dengan ucapan Lindong. Terserah kamu, percaya atau tidak, whatever. Apa yang kamu lihat itulah kenyataan. Sial, leluhur roh dengan marah memanggil leluhur roh yang ada di negeri langit. Roh-roh itu menyatu menjadi satu membentuk raksasa bersayap putih di langit. Leluhur roh yang berada di bawah kaki raksasa yang sangat besar itu menghilang. Tubuh kaisar roh, suara leluhur roh tiba-tiba terdengar dari mulut raksasa tersebut. Lindong yang melihat itu sedikit mengerutkan keningnya. Bahkan dewa takdir dan dua dewa kuno lainnya agak bingung dengan kekuatan yang ditampilkan oleh leluhur roh tersebut. Apakah ini kekuatan sang pencipta? Dia dapat membuat leluhur roh yang selalu memiliki sifat tenang dapat menjadi orang-orang yang harus akan kekuatan. Ucap Bayi Wutian yang melihat bagaimana leluhur roh sekarang.
Kekuatan dan semua yang ada di dunia ini memang dapat membuat orang lupa diri. Bahkan jika leluhur roh yang memiliki hati bersih yang dalam menghadapi godaan untuk mendapatkan kekuatan besar, mana mungkin dia tidak tergoda. Jawab Dewa Kematian agak sedih melihat leluhur roh yang sekarang. Hancurkan dia, ucap raksasa bersayap putih itu mengayunkan tangan besarnya ke arah Lindong. Hadang, tangan melahap, ucap Lindong. Tangan hitam raksasa muncul di belakang Lindong. Tangan hitam itu langsung bertabrakan dengan tangan raksasa bersayap putih itu. Boom! Perubahan Kaisar Naga, teriak Lindong. Langsung dia dari tubuhnya mengeluarkan cahaya emas. Dalam cahaya emas itu Lindong yang semula berada dari manusia tiba-tiba berubah menjadi naga emas yang sangat besar. Bahkan wujudnya sama besarnya dengan wujud raksasa itu. Bai Wuxian melihat wujud naga emas Lindong, kaget karena aura yang dia tampilkan. Lindong benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wujud itu bagaimana mungkin? Ucap naga kecil yang kaget melihat wujud naga emas Lindong. Roar. Raungan naga emas itu terdengar seluruh negeri langit yang membuat semua orang-orang di sana kaget dan langsung memandang ke arah suara itu berasal. Bahkan Dewa Neraka dan semua penguasa yang sedang berlatih juga ikut terkejut. Mereka langsung keluar dari ruangan rahasia itu dan melihat sosok naga emas raksasa yang sedang berlawanan dengan raksasa bersayap putih. Apakah ini kekuatan asli dari Dewa Elemen? Ucapan itu ada di dalam pikiran seluruh penguasa alam yang melihat wujud sejati dari Lindong. Siapa Lindong? Siapa Lindong sebenarnya? Tanya Dewa Kematian kaget melihat Lindong yang sekarang. Kenapa kalian begitu kaget dengan wujud Paman Lin? Tanya Tian Hun Hun yang berdiri di samping mereka. Gadis kecil, kamu berasal dari zaman yang sama dengan kita. Apakah kamu tidak pernah mendengar legenda tentang naga kuno? Tanya Bai Wuxian. Naga kuno? Bukankah naga kecil adalah naga kuno? Apa masih ada naga kuno yang lain? Tanya Tian Hun Hun dengan bingungnya. Dulu dia tahu kalau naga kecil adalah naga langit, naga kuno yang sangat kuat dari naga-naga yang ada di zaman dulu, bahkan zaman sekarang. Haha, naga kecil hanyalah dapat berada di bawah jika dibandingkan dengan naga kuno itu. Tiba-tiba entah kenapa Dewa Takdir tiba-tiba tertawa setelah dia terdiam karena kaget dengan perubahan wujud dari Lindong tersebut. Naga kuno yang dia maksud adalah Bai Wuxian yang ada dalam legenda. Naga dengan wujud emas mempunyai seluruh kemampuan yang ada pada setiap naga terkuat. Bahkan dikatakan kalau naga emas itu disebut sebagai ayah dari seluruh ras naga. Sayangnya sejak dulu itu hanyalah legenda dan belum ada orang yang bisa membuktikan kalau naga emas itu ada atau menguasai ilmu itu. Meskipun banyak naga dengan warna emas, tapi mereka hanya sebatas naga emas biasa. Bahkan itu tidak bisa dibandingkan dengan Lindong yang juga memiliki setengah darah naga kuno. Sedangkan untuk naga kecil, dia lebih rendah dari naga emas. Tian Hun menutup mulutnya karena dia tidak menyangka kalau Dewa Elemen yang dianggap sebagai terlemah dari para penguasa dulu ternyata adalah naga kuno dalam legenda tersebut. Tapi bagaimana bisa dia memiliki wujud manusia sempurna seperti itu? Tanya Tian Hun Hun. Karena dia dari dulu dia tidak pernah merasakan ada aura istimewa dari tubuh Lindong. Jadi dia sedikit bingung dengan cerita Bai Wuxian tersebut. Itu karena Kaisar Naga Emas yang sebenarnya sangatlah sulit untuk ditebak. Jadi dia adalah orang yang tidak pernah muncul di hadapan orang lain, bahkan jika dunia hancur sekalipun dia tidak akan pernah peduli. Jelas Bai Wuxian dengan suara sedikit gemetar. Sekarang dia sadar kenapa Lin Tian begitu tidak normal dan kenapa dia terlalu biasa melawan takdirnya sendiri. Ini sudah pasti karena darah yang diwarisinya dari Lindong itu sendiri. Sekarang Lindong telah menunjukkan wujud aslinya di hadapan semua orang. Dengan begitu jelas, dia mendukung anaknya untuk menjadi penguasa. Menurutku, mungkin kita dapat kesempatan untuk melawan Sang Pencipta, ucap Dewa Takdir sambil tersenyum. Kenapa? Siapa kamu? Wujudmu itu hanya ada dalam legenda. Lindong tidak membalas, dia hanya meraung keras dan membuat langit sangatlah gelap. Dan berbagai petir pun turun dari langit yang gelap itu. Petir-petir langsung menyerang leluhur roh tanpa ampun. Hal itu membuat leluhur roh terus menghindar dan mencoba yang terbaik untuk menahan petir-petir tersebut. Boom! Kenapa? Kenapa aku masih saja lemah? Teriak leluhur roh dengan marah dan frustasi. Karena kekuatan yang kamu miliki bukanlah milikmu sepenuhnya, ucap Lindong dengan suara dinginnya. Boom! Leluhur roh sekali lagi mendarat dengan keras ke tanah. Dengan sangat menyedihkan, raksasa putih itu perlahan mengecil lalu kembali ke wujud leluhur roh yang penuh dengan luka. Dia masih tidak menyangka kalau apa yang masih ada yang lebih kuat dari dia setelah mendapatkan kekuatan Sang Pencipta.
Obsesi dari ambisi telah membuat hati nuranimu leluhur roh. Bahkan jika aku tidak sekuat dirimu, masih ada yang jauh lebih baik dari aku maupun kamu. Jelas, Lindong. Tidak, aku tidak mau. Ayah, berikan aku kekuatanmu, teriak leluhur roh. Sepertinya kamu inginkan. Tiba-tiba suara terdengar kedua telinga leluhur roh. Saat mendengar suara tersebut membuat leluhur roh sangatlah bersemangat. Perlahan tubuh leluhur roh yang tadi lemah kembali ke wujud manusianya kembali muncul. Tapi sekarang di kening raksasa itu telah muncul mata ketiga. Mata ketiga itu adalah berwarna emas yang membuat raksasa putih menjadi keemasan. Yang tidak disadari oleh leluhur roh, kesadarannya diambil oleh mata emas itu, membuat dirinya tidak sadarkan diri. Mata emas menatap Lindong, menatapnya dengan tenang. Lindong yang dalam wujud naganya juga menatap raksasa bermata tiga itu. Aku tidak menyangka kalau naga kuno yang acuh akan keadaan dunia masih hidup sampai sekarang, ucap mata emas itu. Dan aku juga tidak menyangka kalau orang-orang yang menciptakan dunia saat itu telah mati. Dan sepertinya sekarang hanya tersisa kamu, mata emas, dari pria itu. Lindong sebenarnya baru mengingat masa lalunya sebagai dewa kuno saat dia berubah sepenuhnya menjadi naga emas. Sebelumnya dia hanya bisa mengingat sedikit darinya yang tidak pernah diketahui oleh istri maupun keluarga besarnya. Hahaha, naga kuno, aku bertanya kepadamu. Silahkan. Tapi jika kamu meminta aku menyerahkan anakku, aku tidak mungkin. Dia anakku, bukan anakmu. Dan kembalikan mata anakku, atau aku akan menghancurkan tempatmu. Jawab Lindong sudah mengetahui apa yang ingin dipertanyakan oleh mata emas. Apakah kamu serius? Kekuatanmu belum sepenuhnya kembali, bukan? Aku tebak itu karena kamu telah bereinkarnasi yang membuat kekuatanmu belum pulih selama ini. Ucap mata emas yang membuat raksasa itu tersenyum sendiri. Swish. Yo, sudah lama. Ucap salah satu dari dua sosok yang muncul di kiri dan kanan Lindong. Hah? Kalian bukankah tikus surgawi dan harimau surgawi? Apakah ingatan kalian juga telah kembali karena dewa naga kuno? Ucap raksasa mata emas menatap dua sosok yang tidak lain adalah Lin Diao dan Ling Xiao. Haha, lalu apa? Apa kamu serius ingin membawa keponakanku? Tanya Lin Xiao sambil melepas energi bruntalnya yang membuat seluruh penguasa merasa tercekik. Ini, apakah dia harimau kuno? Bukankah saat itu darahnya tidak lebih murni dari aku ataupun bayi kecil? Ucap Bayi Butian kaget merasakan tekanan dari Lin Xiao. Haha, kamu masih bruntal seperti biasanya harimau liar. Ayolah, kamu bisa pergi dari sini atau kami tiga saudara akan menghancurkan kamu sepenuhnya. Ucap Lin Diao santai tanpa sedikit takut pun di mata mereka. Haha, apa kalian tidak sadar kalau kita dulu adalah berapa? Dan kenapa hanya kalian yang tersisa? Seharusnya kalian sudah sadar, bukan? Ucap raksasa emas yang membuat wajah ketiganya menjadi jelek. Mereka menyadari apa maksud dari ucapan dari raksasa emas itu, tapi mereka belum mendapatkan bukti apapun dulu. Sebelum Lindong memutuskan untuk berinkarnasi lagi dengan dua saudaranya yang lain, dalam kebingungan ketiganya dua sosok muncul di tengah-tengah antara mereka. Hah, ayah? Aku tidak menyangka kamu juga seorang yang sudah sering berinkarnasi. Lindong melihat Lintian tidak lagi memiliki mata, hatinya terasa sakit. Ia sangat ingin menghancurkan raksasa emas itu dan mengambil mata raksasa itu untuk anaknya. Hah? Jadi kamu Lintian? Tanya raksasa emas menatap Lintian dengan senyuman dingin. Ya, apakah ada masalah? Tanya Lintian mendengar suara raksasa itu. Haha, tidak. Aku hanya ingin kamu pergi ke pintu surgawi menerima warisanku. Tapi orang yang aku perintahkan untuk menjemputmu malah dihadang oleh orang-orang bodoh ini. Jadi menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk mereka? Oh, ada apa sang pencipta sampai ingin membawaku ke pintu surgawi? Apakah ada sesuatu di dalam yang sangat menarik untukku? Jika tidak, ada mungkin aku meminta maaf tidak bisa mengikutimu. Jawab Lintian dengan santainya. Tenang saja, kamu akan puas saat berada di dalam nanti. Jawab raksasa emas itu. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Lintian langsung setuju dengan raksasa emas tanpa ragu sedikit pun. Lindong dan yang lainnya agak tidak dapat bertahan, tapi mereka mengerti kalau Lintian memiliki rencananya sendiri untuk mengikuti raksasa emas pergi ke pintu surgawi tersebut. Lintian menepuk pundak Muswayin pelan. Dia mengerti kalau Muswayin mengkhawatirkan keadaannya. Haha, kalau begitu ayo pergi sekarang, ikut denganku. Ucap raksasa bermata emas dengan gembira menatap Lintian. Lintian mendengar suara raksasa itu hanya tersenyum. Dia meminta Musian, istrinya, membawanya ke hadapan Lindong. Setelah itu, Lintian menyerahkan apa yang ingin ia berikan kepada Lindong. Dengan masih tersenyum hangat, Lindong yang telah kembali ke wujud manusianya sedih memandang Lintian. Tapi dia masih menatap menerima apa yang diberikan kepadanya. Apakah ini? Apa ini?
Ayah, aku percaya denganmu. Bawa mereka ke sana dan hancurkan semua meteor perak itu. Ucap Lintian pelan dan yang hanya dapat dia dan Lindong dengar. Lindong terdiam untuk sementara waktu. Dia akhirnya mengangguk setuju dengan rencana Lintian. Bagaimanapun Lintian anaknya, tentu dia harus membantu apapun yang ingin dia lakukan oleh Lintian. Ayah, ajak Paman Chu dan Yang untuk berlatih dengan ayah. Aku yakin mereka berdua pasti akan sangat membantu nantinya, ucap Lintian. Ya, ayah akan pergi sendiri menemui mereka, jawab Lindong. Lintian akhirnya mengangguk dan meminta Musayin membawanya ke raksasa emas itu. Meskipun Musayin tidak mau, dia hanya bisa membawa Lintian dengan berat hati. Semuanya adalah keinginan Lintian dan dia sebagai istrinya hanya bisa menuruti keinginan suaminya. Meskipun berbahaya untuk Lintian, tapi Musayin masih ingin tetap yakin kalau Lintian pasti akan baik-baik saja. Raksasa itu membuka tangannya dan meminta Lintian untuk naik ke tangannya. Lintian pada akhirnya membawa naik oleh Musayin. Kalau begitu kita pergi sekarang, ucap raksasa emas kepada Lintian. Jika sesuatu terjadi pada anakku, aku akan menemuimu meminta tanggung jawabmu, ucap Lindong dengan suara dingin. Hahaha. Dewa naga kuno. Dia yang ingin mengikutiku. Dan itu bukan terserahmu untuk menentukan apakah dia mati atau tidak, jawab raksasa emas dengan senyuman sombong. Sial, apa yang kamu ingin mati? Teriak bayi kecil dengan marah. Hei bocah, dulu aku tidak memberikanmu kesempatan untuk masuk ke sana, karena kamu tidak cocok dengan warisanku. Tapi pria ini sangatlah cocok dengan warisanku. Karena itulah aku bersusah payah keluar dari pintu surgawi. Jelas raksasa emas keledai bayi kecil. Apakah kamu pikir aku peduli dengan warisanku? Tidak, di mataku itu hanyalah sampah. Ingat, jika terjadi sesuatu terhadap kakakku, aku akan membuatmu, teriak bayi kecil dengan marah. Hitung aku juga. Naga kecil juga menatap raksasa emas dengan tatapan membunuh. Hahaha, kalian begitu, cobalah. Jika bisa. Lindong, bukan. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa melawan anak yang khususku buat sendiri untuk menelan dunia atau tidak. Aku harap tontonan yang menarik, ucap raksasa emas yang belum menghilang dari pandangan semua orang yang ada di sana. Tenang saja, aku pasti memberikan tontonan menarik untukmu. Lindong tiba-tiba tersenyum ke tempat di mana raksasa emas itu menghilang. Semuanya kembali ke ruangan bawah tanah. Hen, kamu mengatur yang lainnya untuk berlatih. Dua saudaraku, kalian juga bantu mereka, ucap Lindong kepada Lin Diao dan Lin Xiao. Apakah anak yang menantumu juga harus ikut? Tanya Lin Diao. Bawa saja mereka, jawab Lintian dengan santainya. Baiklah, kami pergi dulu. Kembalilah dengan cepat, ucap Lin Diao membawa Lin Xiao pergi dari tempat itu. Semua penguasa juga dibawa pergi oleh Tian Hen kembali ke dimensi buatan itu. Ayah, apa kamu kembali ke dunia dewa? Tanya Musayin. Ya, aku akan pergi sementara untuk membawa semua orang-orang jenius ke sini untuk berlatih, jawab Lindong. Bagaimana dengan suami? Tanya Musayin. Lintian tersenyum dan menepuk pundak menantunya itu. Dia meyakinkan Musayin kalau Lintian pasti akan baik-baik saja. Dia juga meminta Musayin untuk tidak terlalu khawatir, karena bagaimanapun dia lebih mengetahui seberapa kuatnya Lintian meskipun telah kehilangan matanya. Baiklah, aku akan pergi ke dimensi untuk melatih yang lainnya. Ayah, kamu harusnya berhati-hati, ucap Musayin dengan lembut setelah mencoba untuk meyakinkan dirinya tidak ada yang akan terjadi dengan Lintian. Ya, ayah pergi dulu, jawab Lindong, menghilang dari pandangan Musayin. Musayin meneteskan air mata setelah tidak ada orang di sana. Hatinya terasa sakit dan sedih setelah melihat kepergian Lintian. Bagaimanapun lawan Lintian adalah sang pencipta, orang yang menciptakan mereka semua, makhluk hidup. Aku berharap kamu baik-baik saja. Jika sang pencipta mencelakaimu, aku Musayin tidak akan pernah tinggal diam. Meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku pasti akan menyelamatkanmu, ucap Musayin memandangi langit biru. Haha, apakah ini dunia dewa? Udara yang sangat segar, ucap sosok yang tiba-tiba muncul di lautan terlarang. Sosok itu tidak lain adalah singa perak. Di belakangnya ada ratusan meteor perak yang telah memiliki wujud sendiri-sendiri. Dan ranah mereka semua terendah hanya di dewa penguasa tingkat menengah. Pasti dengan kekuatan seperti itu, dimanapun mereka pergi hanya kehancuran yang mereka dapatkan. Hahaha, Jenderal, apakah kita berangkat sekarang? Tanya salah satu meteor yang telah memiliki wujud manusia. Hahaha, tentu saja harus pergi. Makanan menunggu kita di sana, jawab singa perak menunjukkan ke arah pulau yang sangat jauh, di mana tempat itu adalah perbatasan benua dan di sana
sudah dipastikan banyak makhluk hidup. Haha, ayo pergi. Saatnya mengisi perut, ucap singa perak terbang membawa pasukannya. Di depan pintu putih, Lintian berdiri di sana dengan tenang. Leluhur roh yang telah kembali ke wujud aslinya memandang Lintian dengan wajah sedikit benci. Saat di Istana Langit, dia mendapatkan rasa malu yang luar biasa, baik dari Lindong maupun bayi kecil yang sangat meremehkan dia saat itu. Kalau bukan karena Sang Pencipta, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari Lindong, yang kekuatannya sama dengan Sang Pencipta. Meskipun Lindong belum sepenuhnya pulih, dia sangat ingin membunuh Lintian sekarang. Tapi Sang Pencipta pasti akan membunuhnya jika melakukan itu. Sepertinya kamu benar-benar telah jatuh ke dalam kegelapan, ucap Lintian yang tidak bisa melihat itu. Hah? Aku masih sama dengan aku yang dulu. Kegelapan? Apa yang kamu khayalkan? Tanya leluhur roh penuh kebencian. Haha, leluhur roh yang agung tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukankah itu sudah jatuh ke dalam kegelapan? Aku hanya mematuhi perintah dari ayahku, jawab leluhur roh dengan marahnya. Ayah, bahkan jika itu ayahmu, bila dia salah, ia jangan diikuti. Sebagai anak harusnya kamu bisa memberi nasihat kepada dia, ucap Lintian. Leluhur roh tidak menjawab, matanya terus menatap bagian belakang Lintian dengan tatapan penuh rasa benci. Pria muda di depannya ini meskipun belum sekuat Lindong, tapi dia sudah jauh lebih baik dari kebanyakan orang. Hanya masalah waktu sebelum Lintian mencapai kekuatan yang jauh lebih kuat dari ayahnya sendiri. Tapi itu sekarang tidak mungkin. Dia telah menyatu dengan Sang Pencipta sebelumnya, dan dia dapat melihat kalau Sang Pencipta ingin menguasai tubuh Lintian untuk dirinya sendiri. Sedikit senyuman muncul di wajah leluhur roh. Dia ingin melihat bagaimana ekspresi Lintian saat sadar kalau dirinya hanya menjadi wadah untuk Sang Pencipta. Krak! Pintu putih tiba-tiba terbuka. Leluhur roh tahu kalau ayahnya telah memberi perintah untuk membiarkan Lintian masuk ke dalam pintu tersebut. Lintian hanya berjalan ke depan tanpa bisa melihat apapun. Dia masuk melewati pintu putih itu. Jika kamu masih mengingat kenangan indah di saat kamu bersama teman-temanmu, mungkin kamu akan sadar kalau semua yang kamu lakukan adalah salah. Ucap Lintian dari dalam pintu itu untuk leluhur roh. Setelah Lintian masuk, pintu putih tertutup kembali, meninggalkan leluhur roh yang terdiam dengan ucapan terakhir Lintian. Meskipun itu hanya kalimat sederhana, tapi itu benar-benar membuat sedikit kesadaran dari hati leluhur roh tersebut. Teman, dia tentu memilikinya dulu. Bahkan dulu dia sering bermain dan juga melakukan hal nakal dengan teman-temannya di masa itu. Dan meskipun teman-teman menjadi kuat seiring waktu, mereka tetap menjadi teman bahkan saat leluhur roh masih roh yang lemah. Teman-temannya itu membantu dirinya untuk menjadi lebih kuat. Karena itulah dia bisa mencapai tingkat yang sekarang. Temankah? Apakah aku salah? Ucap leluhur roh tanpa ia sadari. Keinginan untuk menjadi kuat membuat dia melupakan dirinya yang dulu. Dirinya yang menjunjung rasa kebenaran dan keadilan. Tapi sekarang dia benar-benar diselimuti oleh keinginan untuk menjadi kuat. Sial, aku bekerja lagi. Kenapa tidak mengajak kami? Tanya sosok anak berusia 7 tahun. Aku hanya tidak ingin kalian jatuh ke dalam masalah. Ucap anak kecil yang lain memegang keranjang berisi apel. Kamu? Sudah, jangan memarahi dia terus. Dia juga saudara kita. Dan dia melakukan untuk kita juga bukan? Ucap anak gadis yang cantik di sana. Ih, ini tugasku. Sebagai kakak, dia harusnya diam dan menerima apa yang diberikan, bukan bekerja keras untuk mengisi perut kita, ucap anak laki-laki yang lainnya. Melihat saudara laki-laki yang marah, membuat pria kecil itu sedih. Dia hanya melakukan beberapa pekerjaan yang dia dengan imbalan sekeranjang apel untuk mereka makan. Adik kecil, kamu adalah roh yang memiliki hati yang baik dan juga kejujuran yang lebih baik daripada kami. Dan kamu juga yang paling kecil di antara kami. Tugas mencari makan itu serahkan pada kami. Dan untukmu, berlatihlah agar menjadi roh yang kuat. Dengan begitu kami saudara-saudaramu sudah sangat bangga untukmu. Ucap gadis itu, mengelus kepala pria kecil itu dengan penuh kasih sayang. Tapi, sudahlah, ambil buku ini dan baca. Berlatih dengan keras untuk kebutuhan kamu sendiri. Biarkan kakak-kakakmu yang memenuhi kebutuhanmu, ucap pria yang lainnya memberikan buku kepada pria kecil itu. Baik kakak, baik. Ingat, jika kamu memiliki kekuatan, jangan pernah menjadi sombong. Lindungi apa yang kamu bisa kamu lindungi, ucap gadis cantik itu dengan tulus.
Leluhur roh yang bersandar di pintu putih itu jatuh ke dalam kenangan di masa kecilnya itu. Dia memiliki saudara-saudara yang tulus menyayanginya, membantu dia untuk terus berkembang. Meskipun dua di antara mereka mati saat dia masih kecil, tapi dia tidak pernah melupakan mereka. Dan saat kehancuran itu terjadi, kakak perempuannya juga mati untuk melindungi naga kecil. Dan satu lagi saudaranya yang sekarang adalah naga kecil itu sendiri. Saat dia bertemu dengan naga kecil, sebelumnya jelas naga kecil memandang ia dengan tanpa jijik dan meremehkan. Tentu, dia sendiri mengerti alasan naga kecil memandang dirinya seperti itu. Leluhur roh menggertakkan giginya. Dia memanggil mata ketiganya, lalu mencongkel mata itu keluar dari tubuhnya. Meskipun rasa sakit membuat leluhur roh seluruh tubuhnya terasa dicabik-cabik, tapi leluhur roh tidak berhenti dan terus berusaha mengeluarkan mata itu dari keningnya. Aku tidak ingin mata ini, teriak leluhur roh yang telah berhasil mengeluarkan mata ketiganya itu dari keningnya. Aku tidak butuh, aku hanya butuh teman dan saudaraku. Aku tidak butuh kekuatan yang palsu seperti ini, ucap leluhur roh menghancurkan mata itu di dalam genggamannya. Boom! Efek sampingnya yang dialami membuat dirinya memuntahkan seteguk darah. Hal itu membuat kekuatannya langsung turun satu ranah. Tapi leluhur roh tidak peduli dengan hal itu. Dia menatap pintu putih dengan wajah yang tertekan. Jika itu dirinya yang sekarang, dia pasti akan melakukannya apapun agar Lintian tidak masuk. Pemuda itu memiliki daya pikat yang luar biasa untuk orang-orang di sekitarnya. Jika kamu berhasil keluar dari sana, aku sebagai leluhur roh pasti bersumpah mati untuk mengikutimu. Ucap leluhur roh dengan wajah lemah ke arah pintu putih. Saudaraku, tunggu aku. Saat perang itu terjadi, aku pasti akan di sana menemanimu. Ucap leluhur roh pergi dari tempat itu dengan ketegasan dan ketepatan hati pasti. Di dalam pintu putih, mata emas terlihatlah cemberut. Dia menyangka kalau leluhur roh memberontak kepadanya dengan berani menghancurkan mata yang telah diberikan kepada leluhur roh tersebut. Aku tidak menyangka, hanya dengan ucapan kecil dari pria muda ini dia sadar begitu saja. Bahkan dia berani mencabut mata yang aku berikan kepadanya. Meskipun mata itu tidak terlalu berarti bagiku, tapi tetap saja itu kehilangan yang sangat besar, ucap mata emas. Mata emas memandang Lintian yang telah tidak sadar sejak masuk ke dalam pintu surgawi. Dia benar-benar senang dengan tubuh Lintian yang sempurna dan siap untuk menguasai tubuhnya. Dulu, dia adalah milik dari dewa manusia, dan dia juga memiliki julukan lain yaitu dewa penghancur, di mana dia adalah orang yang menciptakan manusia di setiap zaman, dan dia juga yang memberikan manusia seperti di zaman bayi Wutian berkembang dengan sempurna. Jika kamu menelan ketiga saudara itu, mungkin aku bisa menjadi sempurna, ucap mata emas dengan suara dinginnya. Apa kamu pikir menelan para dewa pencipta lainnya akan membuatmu kuat? Dan dewa naga kuno serta dua saudaranya yang lain. Tidak mudah untuk kamu taklukkan seperti dewa kuno lainnya, ucap mata biru dengan suara dingin. Hahaha, kamu hanya diam dan menunggu ditelan olehku. Setelah itu kita berdua akan bersama lagi seperti dulu saat kita masih di tubuh yang sama, ucap mata emas tertawa mengejek mata biru itu. Kau hanya benda yang memiliki sedikit roh. Dulu Tuhan dari kita membiarkan hidup juga karena dia berharap kita dapat menciptakan kehidupan layak bagi seluruh makhluk hidup yang diciptakan, ucap mata biru. Itu dulu, tapi sekarang sudah saatnya mengambil semua itu kembali. Dari mereka mata emas menatap mata biru dengan penuh keinginan. Kamu telah dibutakan energi negatif orang-orang yang telah kamu telan. Mata emas tidak peduli, dia bersiap untuk masuk ke dalam tubuh Lintian. Tapi mata emas tidak memperhatikan kalau seberkas cahaya biru kecil telah dulu masuk ke dalam tubuh Lintian. Jika dia mengetahuinya, mungkin mata emas tidak akan lagi memilih masuk ke dalam tubuh Lintian. Sayangnya dia tidak mengetahui apa-apa tentang cahaya biru yang tidak terlihat seperti itu, seperti mata langit. Sudah saatnya aku hidup dengan tubuh yang baru. Saat itu kamu hanya akan menjadi budakku, ucap mata emas yang memandang mata biru yang terlihat sangatlah membenci mata emas. Melihat mata biru tidak membalas ucapannya, mata emas tidak peduli lagi dan langsung masuk ke mata kiri Lintian yang telah kosong. Dia sengaja menghancurkan mata emas Lintian dari jauh untuk memudahkan mengisi kekosongan di mata Lintian. Haha, sebentar lagi tubuhmu akan menjadi milikku, ucap mata emas sesaat dia masuk ke dalam alam bawah sadar Lintian. Lintian terlihat duduk diam seperti patung di alam bawah sadarnya. Dia bahkan seperti tidak mendengarkan apa yang barusan dikatakan mata emas. Melihat
kebungkaman Lintian, mata emas sangatlah bahagia dan puas. Dia yakin Lintian telah menerima takdirnya untuk menjadi dewa wadah dari matanya itu. Bagus, aku suka dengan kepatuhanmu itu. Aku akan membiarkan rohmu tetap ada di setelah aku menguasai tubuhmu nanti. Jika ada orang yang lebih cocok darimu, saat itu yakinlah, aku akan memberikan kebebasan kepada rohmu. Ucap mata emas dengan meyakinkan. Tapi dia tentu tidak akan pernah membiarkan Lintian kembali menguasai tubuhnya nanti, meskipun sudah ada tubuh yang lebih baik dari Lintian. Di luar mata biru yang memandangi mata emas hanya diam dan membisu. Pandangan mata biru ke Lintian seperti dia sangat berharap ada harapan untuk Lintian. Mata biru yang telah diam perlahan menjadi ilusi mata emas yang sibuk menyatu dengan Lintian. Tidak tahu kalau mata biru telah mulai menghilang dari dunia ini. Aku harap kamu bisa melakukannya. Aku dan dia tidak perlu ada di dunia ini lagi. Dengan adanya kamu, itu sudah cukup. Apa yang telah aku janjikan kepada Tuanku, telah aku penuhi. Dan sekarang itu tergantung padamu, wahai penerus Tuanku. Era baru ini, kamu penguasanya. Ucap mata biru sebelumnya menghilang sepenuhnya di dalam kehampaan itu. Kenapa aura mata langit menghilang? Pikir mata emas yang tengah sibuk, menyatukan dirinya dengan tubuh Lintian. Tidak masalah. Tidak lama sebelum aku dan dia menjadi satu, dan saat itu terjadi dia pun tidak akan bisa menolak perintahku lagi. Ucap mata emas dengan tenang. Di mata kiri Lintian yang sebelumnya kosong telah diisi oleh mata emas. Mata itu juga perlahan meningkatkan kekuatan Lintian. Yang sebelumnya hanya di ranah setengah dewa kaisar tingkat menengah ke tingkat tinggi, dan energi yang diterima oleh tubuh Lintian terus naik. Meskipun energi dalam tubuh Lintian diisi secara perlahan, tubuh yang sempurna ucap mata emas, merasakan sedikit dari tubuh Lintian. Tapi mata emas langsung kaget saat merasakan dari alam bawah sadar Lintian adanya perlawanan. Dia menatap tubuh Lintian yang telah diam sejak tadi bersinar dengan cahaya biru. Hal itu membuat mata emas menjadi aneh, tapi tidak terlalu memperhatikannya. Dia melanjutkan terus mencoba menguasai tubuh Lintian secara perlahan, agar tidak merusak fondasi kekuatan Lintian. Boom! Tolong. Di perbatasan timur banyak mayat manusia yang biasa berserakan di tanah. Bahkan di dalam kotak besar benua timur banyak kultivator mati untuk melawan musuh yang tiba-tiba muncul di sana. Musuh mereka tidak lain adalah meteor perak yang dipimpin oleh singa perak. Kelompok mereka bahkan memakan hidup-hidup beberapa manusia biasa yang hidup di sana. Yang lebih menyedihkan adalah meteor perak itu tidak berbelas kasih. Mereka mematahkan salah satu tangan anak yang baru saja berusia 7 tahun dengan kejamnya. Lalu mereka menarik tangan itu hingga putus, membuat anak kecil itu merasakan sakit yang tidak bisa ditanggung di umur sekecil itu. Ada juga yang menelan setengah tubuh anak-anak di sana dan membiarkan mereka mati kesakitan sebelum menelan setengah tubuh mereka untuk menjadi pemuas mereka. Hal kejam itu bahkan para kultivator jahat pun tidak tahan dan bergabung melawan mereka. Tapi itu sia-sia, karena kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh kultivator di dunia dewa. Swish, makhluk jahat berani menyentuh dunia dewaku, mati kamu. Teriak suara dingin dari langit. Boom. Singa perak yang tengah mempermainkan seorang wanita melihat ke langit. Dia melihat banyak sosok muncul di langit dan kekuatan mereka juga lumayan kuat. Karena sebagian mereka yang terendah hanya di tingkat dewa surgawi, tingkat menengah dan kekuatan berada di tanah dewa penguasa tingkat awal dengan menengah. Itu pun hanya beberapa dari mereka. Hanya 2 orang yang telah mencapai ranah dewa penguasa tingkat tinggi, yang membuat singa perak sedikit terkejut dan kekuatan 2 orang itu. Di langit juga ada beberapa sosok yang dikenal. Mereka adalah Lim Gerbang yang diciptakan Lintian untuk sekte langit, dan pemimpin mereka adalah Heian. Di belakang mereka ada Yui Liandao, Zhao Lu, Jing Lao, dan Bai Ying yang berdiri di sisi Heian. Melihat kedekatan keduanya jelas bukan hanya sekedar hubungan biasa. Tidak tahu apa yang ada dipikirkan Bai kecil kalau mengetahui anaknya telah direbut oleh pria lain. Mungkin dia akan mengamuk dan memukuli Heian saat bertemu. Hah? Sepertinya kalian berdua adalah pemimpinnya, bukan? Tanya singa perak memandangi 2 pria tampan yang ada di depan semua pasukan yang muncul itu. Bisa dibilang begitu? Jawab pria dengan pakaian serba merah seperti api. Dia adalah Kaisar Api, yang di sampingnya tentu Kaisar Chu. Hahaha, kalau begitu mungkin kalian makanan yang bagus untukku sebagai pembuka, ucap singa perak dengan suara dingin. Siapa kalian?
Kenapa kalian melakukan hal sekejam ini di dunia kami? Tanya Kaisar Chu. Kalian tidak pantas untuk mengetahui. Kami budak kecil. Kalian budak kecil. Jawab salah satu meteor perak yang tidak kalah kuat dengan singa perak. Kaisar Api dan Kaisar Chu diam memandangi semua pasukan meteor perak. Mereka jelas merasakan kalau kekuatan kebanyakan dari mereka lebih kuat dari kekuatan pasukan dari dunia dewa. Hal ini membuat mereka sedikit putus asa. Setelah semua mereka membawa tanggung jawab untuk melindungi dunia dewa. Apakah kita mundur atau melawan mereka? Tanya Bing Yang di belakang. Bing Yang yang memimpin tetua, bahkan leluhur ke sekte langit, untuk datang menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Tapi dia juga merasakan hal yang sama dengan dua kaisar. Karena itulah dia ragu, apakah mereka harus bertarung atau mundur. Jika kita mundur, hal buruk akan terus terjadi. Tapi jika kita tidak mundur, hanya kekalahan yang menjadi hasil dari tindakan kita, ucap Heian dengan sautan tenang. Meskipun dia hanya penguasa pavilion, pasukan tersembunyi sekte langit, tapi dia adalah ahli strategi yang terkenal di seluruh dunia dewa. Jadi apapun yang dia katakan pasti menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang mendengarnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kaisar Chu. Mundur, tidak mungkin. Hanya bisa berjuang untuk hidup kita. Jawab Heian memegang erat-erat tangan lembut Bai Ying. Begitukah? Kalau begitu, bunuh saja. Jika kita tidak bisa melindungi satu anak kecil, untuk apa kekuatan yang kita miliki ini? Jadi, mari kita serang. Hidup atau mati, lebih baik mati dengan rasa hormat, ucap Kaisar Api dengan suara dingin. Semuanya dengarkan. Bunuh, teriak Kaisar Chu. Bunuh! Semua pasukan yang dibawa oleh setiap fraksi menyerang ke arah meteor perak secara berkelompok. Mereka mengerti tidak akan bisa menang satu lawan satu, maka mereka hanya harus mencoba untuk bertarung berkelompok dengan meteor perak. Para budak mulai memberontak, ucap singa perak dengan suara dingin. Tuan, biarkan kami yang berada di ranah sama dengan mereka yang bertarung, ucap salah satu meteor perak berbentuk manusia tapi bertubuh naga. Hahaha, kalau begitu baiklah, orang-orang yang di atas dewa penguasa tingkat tinggi dilarang ikut bertarung, ucap singa perak setuju dengan permintaan bawahannya itu. Baiklah, semuanya pasukan di bawah setengah dewa kaisar dengan patuh mundur sambil menikmati makanan mereka yang tersisa. Yang lainnya maju untuk bertarung melawan pasukan dunia dewa. Setelah berada di dunia dewa selama 2 hari, membuat singa perak menjadi puas dan haus akan daging makhluk hidup di sini. Boom, boom. Pertarungan besar terjadi di langit tepat di kota yang telah hancur itu. Dulunya tempat itu adalah kota indah. Sekarang telah menjadi kota yang hancur dan penuh mayat. Boom. Hahaha. Wanita yang lumayan cantik, ucap salah satu meteor perak berwujud manusia dengan sayap kelelawar. Saat menatap tubuh Bai Ying yang indah. Jangan berani, teriak Heian yang melihat kalau monster jelek itu menatap Bai Ying dengan mesum. Dia melesat dengan cepat di depan Bai Ying, menyerang meteor perak itu. Pertarungan keduanya telah terjadi dengan kekuatan yang sama. Hal itu membuat mereka seimbang. Itu sebelum Bai Ying yang akhirnya bergabung membantu Heian melawan monster perak itu. Boom, boom. Di bawah salah satu meteor perak yang baru saja keluar dari sisi rumah yang hanya ada sedikit kamar tertutup, melihat tubuh Bai Ying yang sempurna menjadi sangat ingin mencicipinya. Di tangannya, monster perak itu menyeret sosok wanita yang telah mati penuh dengan rasa benci. Mata wanita itu melotot dan juga tubuh wanita itu tidak ditutupi oleh apapun, sehingga dapat dilihat kalau ada banyak dari bagian sensitif wanita tersebut yang terus mengalir. Bahkan beberapa area wanita itu juga penuh dengan luka bekas gigitan, yang kemungkinan itu adalah bekas gigitan dari monster perak tersebut. Apakah kamu puas? Tanya singa perak dengan senyuman memandangi bawahan yang menyeret wanita mati itu. Tentu saja belum, Jenderal. Aku menginginkan wanita itu. Bagaimana menurutmu, Jenderal? Tanya monster perak menunjuk Bai Ying. Ingin? Ambil saja kalau begitu, jawab singa perak dengan santainya. Hahaha, bagus. Kalau begitu aku akan menangkapnya, ucap monster perak itu dengan senyuman puas. Dia melemparkan mayat wanita telanjang itu jauh ke arah reruntuhan dan terbang langsung menuju ke tempat Bai Ying yang masih sibuk membantu Heian melawan monster perak. Swish! Hei, hentikan, aku ingin wanita ini, ucap monster perak yang muncul di antara kedua sisinya. Baik, ucap monster perak yang menjadi lawan Bai Ying dan Heian. Hahaha. Wanita cantik, mari ikut bersamaku. Jika kamu bisa memuaskan tubuhku, aku pastikan akan membantumu tetap hidup. Bahkan untuk menjalani hidup yang lebih baik daripada menjadi budak atau makanan bagi sekutuku.
Ucap Monster Perak dengan suara yang lembut dan penuh perhatian. Mimpi, mimpi kamu. Teriak Bai Ying yang juga tadi melihat mayat wanita yang diseret oleh monster itu. Gadis kecil, gadis nakal, apakah kamu yakin kekuatanku bukanlah lawanmu? Mati! Ucap Heian muncul di belakang monster perak itu dengan menebaskan pedang ke arah leher monster perak itu. Sungguh naif kamu, ucap monster perak. Boom! Ah! Heian teriak Bai Ying melihat Heian langsung terkapar hanya dengan jentikan jari dari monster perak itu. Bagaimana? Mimpi? Jawab Bai Ying dengan suara dingin. Dia langsung terbang menyerang monster perak dengan kekuatan sekuat tenaga. Sayangnya dia hanya semut di tangan monster perak itu. Aku akan membantumu sadar sedikit, ucap monster perak menjentikan jarinya lalu mendorong mundur Bai Ying dengan keras ke belakang. Bai Ying jatuh dengan keras, mematahkan beberapa tulang di tubuhnya yang membuat dia tidak bisa bergerak. Ying, wajah Heian tanpa sadar kesakitan saat melihat Bai Ying yang terluka. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasakan ada bahaya yang terjadi dengan Bai Ying? Pikir bayi kecil yang sedang bersama naga kecil. Kakak, ada apa? Tanya naga kecil menatap bayi kecil yang terlihat cemas. Keduanya terlihat tengah tidur dengan wujud kecil masing-masing di pohon yang ada di taman Istana Langit. Bayi kecil sedikit ragu apa yang harus dilakukan. Tapi saat memikirkan anaknya mungkin dalam bahaya, dia meminta naga kecil untuk membawanya turun ke dunia dewa dengan menggunakan sebuah liontin yang pernah digunakan Bai Ying naga kecil dan yang dapat merobek ruang untuk muncul di sisi Bai Ying selama itu ada aura pemiliknya di benda tersebut. Bukankah Paman Lin sedang turun ke dunia dewa? Tanya naga kecil. Ya, tapi mungkin dia terlambat karena saat dia akan pergi, aku merasakan dia untuk sementara masih berada di negeri langit. Tepatnya berada di Gunung Huanghuo, jawab bayi kecil. Kenapa dia di sana? Tanya naga kecil dengan bingung. Entah. Sudah cepat, lakukan. Jika sesuatu terjadi dengan keponakanku, maka iparmu pasti akan membunuhmu. Aku dan kamu. Ucap bayi kecil serius menatap naga kecil. Aku tahu. Naga kecil menatap liontin tersebut. Lalu sinar biru keluar dari matanya. Swish. Paman Lin. Ucap Lin bayi kecil melihat Lindong. Muncul di tempat mereka. Kalian kemana? Tanya Lindong yang muncul di sana. Ke dunia dewa. Paman Lin, bukankah kamu harusnya sudah pergi ke dunia dewa? Aku melihatmu menghilang saat itu, ucap bayi kecil. Aku memang berencana ke sana, tapi ada sesuatu yang aneh membuatku tidak bisa keluar dari alam langit. Aku mencoba pergi ke Gunung Huanghuo untuk melihat ke tempat di mana aku membutuhkan sesuatu. Tapi tetap saja setelah mendapatkannya itu tidak berguna, jawab Lindong menghela nafas. Dia sadar kalau itu pasti perbuatan mata emas, tapi dia tidak berdaya karena bahkan dia pun tidak bisa memaksa masuk ke pintu putih untuk membawa Lintian maupun melawan mata emas itu. Kalau begitu bukankah akan sia-sia? Ucap bayi kecil memandang naga kecil. Hei, tenang saja kakak. Kekuatanku tidak ada hubungannya dengan mata emas itu. Jadi dia tidak akan dapat mengendalikanku. Apalagi menggagalkan apa yang sedang aku lakukan. Ingat, kita berasal dari suku yang berbeda. Jawab naga kecil yang sudah tenang. Swish, berhasil. Keduanya serentak bahagia saat melihat portal muncul di belakang liontin tersebut. Lindong melihat itu juga senang karena dia sekarang memiliki cara untuk turun ke dunia dewa. Dia lalu meminta agar mereka berangkat bersama ke dunia dewa karena dia merasakan ada sesuatu yang salah di sana sekarang. Tentu, bayi kecil merasakan hal yang sama dengan Lindong. Jadi dia setuju untuk pergi bersama dengannya turun ke dunia dewa. Ayo, aku sudah memiliki beberapa barang dari alam langit. Jadi kita nanti bisa kembali dengan benda itu. Ucap naga kecil yang pertama masuk ke dalam portal diikuti bayi kecil dan Lindong dari belakang. Hahaha, sekarang kamu tidak bisa apa-apa lagi, ucap monster perak memandangi Bai Ying yang tidak lagi dapat bergerak. Jangan sentuh dia, teriak Heian yang lagi-lagi muncul di belakang monster perak, tapi dia terus dipukuli mundur oleh monster perak dengan keras. Membuat dia dipenuhi luka di tempat lain. 3 lainnya juga mengalami nasib yang sama. Bukan hanya mereka, bahkan semua pasukan yang tadi datang juga terlihat kelelahan dan sudah banyak korban di sisi mereka. Kaisar Api dan Kaisar Chu juga terlihat menyedihkan hanya untuk melawan salah satu naga monster perak. Sial, ucap Kaisar Api dengan marah, menyerang monster perak di depannya. Percuma saja, kamu sangat lemah. Ucap monster perak bergerak untuk menahannya dan memukul mundur Kaisar Api. Boom! Kaisar Api terpukul mundur dan memuntahkan tergukan darah di tanah
setelah terhempas begitu jauhnya. "Saudara Yang!" teriak Kaisar Chu melihat Kaisar Api jatuh. "Haha, kemana pandanganmu?" ucap monster perak yang menjadi lawannya. "Sial, formasi teratai hitam!" teriak Kaisar Chu. Banyak teratai muncul mengelilingi Kaisar Chu. Setiap bunga teratai itu langsung menyerang ke arah monster perak. Meskipun dia diserang teratai hitam, di dalam formasi besar itu monster perak terlihat dapat bergerak bebas sambil menghindari setiap serangan teratai hitam tersebut. Boom, boom. Hahaha. "Apakah cuma ini kekuatan kalian?" tanya monster perak memandang Kaisar Api. "Tidak, masih belum," teriak Kaisar Api berdiri. Dia melepaskan kekuatan yang penuh yang membuat rambut Kaisar Api berubah warna seperti api. 9 api surgawi bersatu. "Teratai api surgawi!" teriak Kaisar Api. Teratai kecil muncul di tangan Kaisar Pei yang berbentuk dari 9 api surgawi. Melemparkan ke teratai kecil itu ke arah monster perak, membuat Kaisar Api langsung kekurangan energi. Teratai api surgawi adalah teknik yang sangat menguras energi di dalam tubuhnya. Karena itulah dia jarang menggunakan teknik itu. Monster perak melihat teratai api itu langsung menjadi serius, mengangkat kedua tangannya sebelum teratai api mendekati monster perak tersebut. Dia sudah memasang perisai energi untuk menahan serangan itu. Boom! Teratai api meledak dan membuat cukup besar guncangan di sekitarnya. Tapi di saat Kaisar Api melihat lagi, monster perak itu tidak terluka bahkan sedikit pun. Hanya ada sedikit robekan di sisi kanan pakaian dari monster perak itu membuat Kaisar Langit menatap monster perak dengan putus asa. "Apakah ini adalah dari dunia dewa?" pikir Kaisar Api dengan sedih. "Hahaha, sepertinya hanya itu yang kamu miliki," ucap monster perak tersebut. Belum. Kaisar Api dengan marah mengangkat pedangnya dan menyerang lagi ke arah monster perak. Di tempat lain, monster perak mesum telah menyentuh Bai Ying yang tidak dapat bergerak sedikit pun. Bai Ying mencoba memberontak, tapi luka di tubuhnya membuat dia benar-benar tidak dapat bergerak badannya begitu mudah. "Hahaha, begitu sempurna. Kamu akan menjadi milikku," ucap monster darah dengan lembut membelai wajah Bai Ying. Jangan berani menyentuhku," ucap Bai Ying dengan dingin. "Haha, jangan terlalu dingin sayang. Lihatlah, biarkan kekasihmu untuk melihat betapa liarnya kamu," ucap monster darah akan memulai menyentuh tempat sensitif milik Bai Ying. "Brengsek, jangan sentuh dia," teriak Heian saat dia akan menyerang monster perak mesum itu. Monster perak yang lain datang menghalangi Heian. Wajah Heian sangatlah jelek dan dadanya terasa amat sakit. "Kamu sangat lemah. Lihatlah bagaimana wanitamu menjadi wanitaku," ucap monster perak mesum. "Jangan sentuh dia," teriak Heian ingin maju tapi dihalangi oleh yang lainnya. "Selamat makan," ucap monster perak akan menyentuh area sensitif Bai Ying. Plak! Sebuah tangan menghalangi tangannya monster perak membuat dia menjadi marah dan memandangi pria yang tiba-tiba muncul di depannya dengan penuh kebencian. "Apa yang kamu lakukan?" Aku malaikat mautmu," ucap sosok yang tidak lain adalah Bai kecil. Wajahnya sangat marah memandangi meteor perak mesum itu saat dia keluar dari lubang antara dimensi. Dia merasakan kalau Bai Ying dalam bahaya, jadi dia segera terbang dengan cepat menuju tempat Bai Ying berada. Untung dia masih sempat, kalau tidak entah apa yang terjadi kepada anaknya. Dan pasti istrinya Dewi Bunga akan terpukul jika sesuatu terjadi kepada Bai Ying. Ayah, panggil Bai Ying dengan suara serak. "Tenang, ayahmu di sini, nak. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Bahkan jika langit runtuh, ayahmu pasti berdiri melindungimu," ucap Bai kecil menatap anaknya itu dengan lembut. "Sial, lepaskan!" teriak meteor perak dengan suara dingin. "Hah? Pasti kalian suku meteor perak, bukan? Kebetulan sekali. Aku sangat membutuhkan kalian dalam jumlah banyak," ucap Bai kecil dengan senyuman dingin. Aura Bai kecil terus naik dan membuat meteor itu mulai gemetar ketakutan. Kekuatan Bai kecil baru berhenti di ranah setengah dewa kaisar tingkat menengah tahap puncak. Jelas kalau kekuatan sama dengan kekuatan Lintian sebelumnya, tapi Bai kecil sangatlah jarang menunjukkan kekuatan aslinya. Jika tidak dalam perang atau benar-benar sangatlah marah. Aura ini, wajah singa perak tersentak kaget melihat Bai kecil yang di langit yang sedang memegang meteor perak mesum itu. "Kau akan jadi yang pertama," ucap Bai kecil. Roar! Raungan harimau membuat semua meteor perak dan juga pasukan dunia dewa jatuh karena tertekan. Hanya Bai Ying yang baik-baik saja karena dilindungi oleh Bai kecil. Wajah singa perak juga terlihat sangatlah jelek.
karena dia tidak menyangka kalau di dunia dewa ada orang sekuat dia di sini. Padahal orang-orang ini hanyalah ada di dalam langit, dan itu pun hanya beberapa. Bayangkan kepala harimau muncul di atas kepala bayi kecil. Bayangkan harimau itu membuka mulutnya lalu menelan meteor perak yang masih dalam keadaan panik itu. Tidak, gelek, gelek. Kepala harimau itu hilang setelah sepenuhnya menelan meteor perak mesum. Melihat temannya ditelan oleh bayi kecil, semua meteor perak menjadi gemetar ketakutan. Entah kenapa mereka seperti telah menemui musuh alami mereka. Singa perak yang melihat bayi kecil juga ikut kaget, dan dia mengingat pria muda yang menelan beberapa temannya dulu. Sial, apakah orang ini satu kelompok dengan pria itu? Pikir singa perak. Kalian benar-benar berani menyentuh anakku. Apa kalian semua bosan hidup? Ucap bayi kecil memandangi seluruh pasukan meteor perak. Siapa kamu? Siapa kamu? Tanya singa perak. Hah? Apa perlu bertanya lagi? Aku adalah orang yang akan memangsamu dan memangsa sekutumu, jawab bayi kecil dengan senyuman dingin memandangi singa perak tersebut. Sial. Siapa mereka? Apakah mereka benar-benar satu kelompok? Pikir singa perak dengan suara dingin dan penuh kebencian. Swish. Tidak lama naga kecil dan Lindong muncul di langit. Melihat Lindong muncul, wajah seluruh pasukan dunia dewa sangatlah senang. Mereka seperti melihat harapan telah datang untuk mereka. Dua kaisar juga tersenyum saat memandang Lindong yang telah muncul itu. Sepertinya kalian terluka, ucap Lindong memandangi dua kaisar. Hahaha, hanya luka kecil. Bagus kalau kau bisa datang, jawab Kaisar Chu dengan ramah. Ya, biarkan aku menyelesaikan masalah di sini dulu sebelum kita ngobrol, ucap Lindong dengan tersenyum. Kenapa aura orang ini berbeda dengan pria sebelumnya? Dia jauh tidak terduga dari naga kecil di samping itu. Apa yang terjadi di dunia ini? Pikir singa perak dengan kebingungan. Kalian ternyata berani muncul di dunia dewaku. Kalau begitu, jadilah sesuatu yang berguna untuk kita, ucap Lindong dengan suara tegas. Dia mengangkat tangannya, lalu semua meteor perak yang lebih lemah terangkat ke langit. Semuanya langsung diserap ke dalam dimensi melahap Lindong. Singa perak dan sebagian dari yang memiliki ranah yang sama dengannya kaget. Orang yang di depan mereka kemungkinan hampir sama kekuatannya dengan tuannya. Sial, apakah dia pemimpin dari dunia dewa? Pikir singa perak. Swish. Aku merasakan aura kakakku di tubuhmu. Apakah kamu orang yang menyakiti saat itu? Kalau begitu aku akan memberi pelajaran yang baik untukmu, ucap naga kecil yang muncul di hadapan singa perak. Roar. Naga kecil meraung tepat di depan singa perak, membuat dia langsung terlempar jauh ke belakang. Lalu naga kecil berubah ke wujud manusia yang terus memukuli singa perak. Melihat jenderal mereka dipukuli, semua meteor yang tersisa menyerang ke arah Lindong, dan sebagian juga membantu singa perak tersebut. Boom. Percuma, ucap naga kecil dengan suara dingin. Kalian pikir hanya kakakku yang punya teknik itu, bukan? Aku juga bisa, Bung. Teriak naga kecil marah melihat lusinan meteor perak menyerangnya secara bersamaan. Teknik naga langit, menelan segalanya, ucap naga kecil. Dari langit muncul lubang hitam besar, dan saat semua meteor itu mendekati naga kecil, mereka seperti tersedot ke dalam lubang hitam tersebut. Hei, apakah kamu ingin menelan mereka utuh? Tanya bayi kecil dari jauh yang sedang membantu pemulihan anaknya. Tenang saja kakak, mereka hanya akan tersegel di dalam dan terombang-ambing layaknya sebuah meteor biasa, jawab naga kecil dengan santainya. Sial, kalau begini hanya itu caranya, ucap singa perak yang juga merasakan dirinya ditarik masuk ke dalam lubang hitam. Dari belakang punggungnya, beberapa tentakel keluar langsung pergi menempel ke belakang leher dan beberapa meteor perak tersebut. Beberapa meteor perak yang terasa ada yang menempel di belakangnya leher mereka sedikit aneh. Tapi saat mereka sadar apa itu wajah mereka sangatlah jelek, memandang singa perak. Jadilah milikku, ucap singa perak lalu menyerap beberapa meteor tersebut. Jenderal, kamu. Beberapa meteor itu perlahan mengering, tubuh yang mereka tempati juga memulai keriput. Dan pada akhirnya menghilang ke dalam debu. Lindong yang telah selesai menarik semua meteor ke dimensi melahapnya, melihat kalau beberapa dari meteor itu ditarik masuk agak tidak menyangka. Ternyata suku ini benar-benar makhluk sempurna yang dibuat oleh orang itu. Dan jelas, kalau mereka adalah hasrat dari pria tersebut, atau bisa aku bilang mata emas itu, ucap Lindong dalam hatinya. Akhirnya aku menjadi kuat lagi, ucap singa perak. Tapi tiba-tiba tubuh singa perak menjadi aneh. Dia merasakan kalau energi yang dia terima terlalu banyak, dan jika terus dibiarkan bisa-bisa dia meledak di sini. Sial,
Aku terlalu rakus, ucap singa perak dengan dingin. Dia akhirnya keluar dari area naga kecil dan hanya dapat terus mempertahankan energi di dalam tubuhnya. Untuk sementara waktu, agar tidak menghancurkan dirinya. Kalau kau butuh bantuan, kalau begitu biarkan aku membantumu, Tuan Rakus. Bayi kecil muncul tersenyum ke singa perak. Dia lalu menyentuh pundak singa perak dengan kasar dan menarik semua energi yang meledak dalam tubuh singa ke dalam tubuh sendiri. Melihat hal itu, singa perak dengan marah melepaskan diri dari bayi kecil. Tapi bayi kecil yang terlihat sangatlah marah, bahkan lebih gila lagi. Dia terus menahan singa perak dengan sangatlah kuat, membuat singa perak tidak dapat bergerak bahkan untuk selangkah pun. Aku tidak menyangka kalau jimat yang sering dipakai oleh Avenger untuk menangkapku ternyata berguna juga untukku, ucap bayi kecil yang membuat singa perak terlihat sangatlah jelek. Energi di dalam tubuh singa perak terus dilahap oleh bayi kecil yang pada akhirnya membuat singa perak memotong pundaknya sendiri. Hal itu membuat bayi kecil agak terkejut. Dia tidak menyangka singa perak itu bahkan berani menggunakan energi yang meluap-luap di dalam tubuhnya, bergerak hanya untuk memotong satu tangannya. Singa perak menjauh dari bayi kecil dan naga kecil. Dengan marah dia menatap ketiganya. Dia tidak menyangka kalau orang-orang ini sangatlah kuat, bahkan jika dia tidak bisa melawan satu di antara ketiganya. Kalian siapa? Apakah kalian berasal dari alam langit? Tanya singa perak. Ya, kami kebetulan berasal dari dalam langit. Dan sangatlah kebetulan jika kamu ada di sini, membuat kami memiliki kesempatan untuk mendapatkan sedikit hadiah, jawab naga kecil sambil menatap singa perak dengan jijik. Apa maksud kalian? Hei, apa kamu tidak melihat? Tadi energi di dalam tubuhmu aku serap. Yang kami maksud adalah energi sukumu, sangat berguna untuk kami. Karena itulah tetap diam dan biarkan kami menangkap kamu, ucap bayi kecil. Ucapan bayi kecil akhirnya membuat singa perak mengerti kenapa waktu itu Lintian mengatakan kalau mereka adalah harta, jadi energi mereka dapat diserap oleh orang-orang ini. Tapi dia tidak yakin kalau banyak yang bisa melakukannya. Jadi dia berpikir kalau itu pasti antara ketiganya dan Lintian saling berhubungan satu sama lain. Sial, aku harusnya melapor jika begini. Jika terus dibiarkan, ini terlalu lama. Orang-orang ini bisa-bisa menjadi jauh lebih kuat. Apalagi mereka telah mengambil semua pasukanku, pikir singa perak. Dia sekarang hanya bisa mundur dan melapor ke tuannya masalah ini. Pasti tuannya juga tidak akan menyangka kalau orang yang dapat menyaring energi di tubuh mereka. Singa perak hanya dapat mengeluarkan token kecil dan bersiap untuk menghancurkannya. Tapi Lindong tidak membiarkan singa perak lolos. Dia menggunakan teknik rawangannya dan menyegel semua area sejauh puluhan kilometer jauhnya. Dengan begitu, singa perak tidak berhasil lari dari tempat itu. Wajah singa perak berubah sangatlah jelek memandang Lindong. Dia sadar kalau sekarang dirinya tidak dapat untuk lari lagi. Jika begini dia hanya bisa bertarung habis-habisan dengan Lindong dan dua lainnya. Siapa yang akan maju? Tanya naga kecil. Tentu, Kak. Wajah bayi kecil langsung berubah saat melihat Bai Ying yang baru saja sembuh pergi mendekati Heian. Dengan santai membantu Heian berdiri. Yinggir, bayi kecil, langsung muncul di depan Bai Ying yang dengan wajah agak marah. Ayah, apa hubungan kalian? Kenapa kalian sangat dekat seperti ini? Tanya bayi kecil dengan suara terburu-buru dan juga cemas. Itu Bai Ying. Agak ragu menjawab dan hanya bisa menatap Heian dan meminta pertolongan padanya. Bocah kecil, katakan padaku, apa yang kamu lakukan kepada anakku selama aku tidak ada? Tanya bayi kecil dengan marah memegang pakaian Heian. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya baru saja memiliki hubungan khusus, Paman. Jawab Heian yang juga takut dengan wajah marah bayi kecil tapi juga mencoba untuk memberanikan diri menjawab. Hah? Berani sekali kamu mendekati anakku. Aku harus bicara empat mata denganmu. Ucap bayi kecil bersikap untuk membawa Heian tanpa memperdulikan musuh di depannya, yang membuat Lindong dan naga kecil menggelengkan kepalanya. Ayah, jika kamu berani menyakiti saudara, jangan pernah menganggap aku sebagai anakmu. Bagaimanapun hubungan antara aku dan Heian itu adalah urusan kami. Ayah tidak berhak menentukannya, ucap Bai Ying dengan marah. Melihat anaknya marah, bayi kecil sontak membeku di tempat. Anaknya yang manis sekarang telah berani melawan ayahnya. Pasti ini akibat dari ulah bocah kecil ini. Jadi dia dengan enggan melepaskan Heian, karena mengerti tidak akan dapat memukul bocah itu yang dilindungi oleh anaknya sendiri. Heian yang dilepaskan bayi kecil terasa beban di pundaknya terangkat sepenuhnya. Gadis kecil yang imut telah menjadi besar. Dia tidak butuh ayahnya lagi. Tapi ini pasti karena bocah ini, ucap bayi kecil di dalam hatinya memandang Heian dengan marah.
Ayan sekali lagi merasakan seluruh tubuhnya merinding, tapi dia dengan berani membalas tatapan bayi kecil. Bayi kecil yang melihat itu sangatlah marah dan langsung menghilang dari sana, meninggalkan bayi yang kaget melihat tingkah ayahnya. Sial, ucap bayi kecil muncul di hadapan singa perak yang masih dalam kondisi bertahan. Boom, boom, boom. Singa perak menjadi bulan-bulanan bayi kecil yang sedang kesal itu. Haiyan yang melihat bagaimana bayi kecil memukul singa perak begitu brutal, menelan ludahnya kembali. Jika dia di posisi singa perak, mungkin dia sudah mati hanya dengan satu pukulan. Sangat beruntung Bai Ying membelanya yang membuat bayi kecil tidak dapat melakukan apapun kepadanya. Swish. Ya, pria ini jadi samsak tinju kakak, ucap naga kecil muncul di samping Bai Ying. Siapa kamu? Tanya Bai Ying. Kamu harus memanggilku Paman Xianlong, karena aku adik dari ayahmu, jawab naga kecil dengan lembut menatap Bai Ying. Salam Paman Xianlong, ucap Bai Ying dengan sopan. Dia juga sadar kalau pria ini juga pasti memiliki hubungan dengan Paman Lin Tiannya. Baiklah, bocah kecil, kau harus siap nanti untuk menerima ujian dari kakakku. Tapi aku punya saran bagus agar kamu tidak menderita di tangan kakakku nanti. Apakah kamu ingin tahu? Tanya naga kecil sembari menatap pasangan di depannya itu. Tolong beritahu aku, Paman, ucap Haiyang juga ingin tahu solusi masalah hubungannya dengan Bai Ying. Pergi cari Dewi Bunga dan katakan keinginan kalian kepadanya. Aku yakin dengan sifat Dewi Bunga pasti menerima kalian. Dan begitu kalian akan baik-baik saja, tanpa takut ayah Bai Ying akan marah, jawab naga kecil. Keduanya juga baru ingat kalau ada Dewi Bunga, ibu Bai Ying, yang bisa membantu mereka memasalah hubungan. Akhirnya, Haiyan dan Bai Ying memutuskan setelah semua selesai pergi menemui Dewi Bunga untuk mencari perlindungan, yaitu ibu dari Bai Ying. Nah, itu ya dari saya, Lahirnya Kaisar Langit ya, dari bab 2151 sampai 2171, jadi 20 bab saya bawakan. Mohon maaf kemarin ada keterlambatan ya, karena saya sibuk. Terima kasih yang sudah mau mendukung saya, menonton saya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya, di share. Terima kasih ya buat haters. Jika komen kalian sensitif, tidak akan saya respon apapun. Jika komen kalian membantu kemajuan channel saya akan respon. Jika sensitif atau kata-kata kotor, kata-kata jelek, itu tidak akan saya respon. Buat apa saya merespon yang tidak penting seperti itu? Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Salam dari saya, Bang Mimin. Sampai jumpa di lain waktu. Besok atau lusa saya akan bawakan lagi, karena ini detik-detik akan tamat ya ceritanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.